Bab 3451, mengukur satu sama lain. Pertempuran jenius di alam Devata diadakan setiap 1000 tahun, dan Istana Surgawi akan bergiliran menjadi tuan rumah kali ini. Itu diselenggarakan oleh Istana Surgawi dari Surga Purba. Karena Istana Surgawi dari Surga Purba akan menjadi tuan rumah pertempuran para jenius di alam Devata setiap 81.000 tahun, medan pertempuran sudah disiapkan untuk acara tersebut. Medan pertempuran biasanya disegel dengan formasi saat tidak digunakan, dan hanya akan terbuka untuk umum selama pertempuran jenius di alam Devata. Medan pertempuran telah ada hampir selama pertempuran para jenius di alam Devata. Faktanya, medan pertempuran ini telah menyaksikan beberapa generasi Kaisar Surgawi memerintah Surga Purba. Kaisar Surgawi dari Surga Purba telah mengatur agar para peserta dari 81 alam Devata, termasuk Duan Lingtian, untuk duduk di area penonton di mana kursi mengelilingi medan perang dan diatur secara menaik. Beberapa peserta duduk sendiri dan beberapa duduk berkelompok, beberapa duduk di kursi yang ditentukan dan beberapa tidak. Tempat duduknya sangat banyak, bahkan setelah semua peserta menempati tempat duduknya, masih banyak tempat duduk kosong yang tersisa. Sementara itu, ada banyak pulau terapung mini yang tergantung di sekitar medan perang. Setiap pulau kecil memiliki beberapa meja dan kursi. Selain itu, seorang pelayan cantik ditugaskan ke setiap pulau terapung kecil, menyiapkan meja dengan cangkir teh dan teko yang indah. Para peserta muda melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Medan perangnya sangat besar. Lihat, kursi dan meja di pulau terapung kecil harus diperuntukkan bagi pejabat tinggi dari berbagai istana surgawi dan cabang kuil judul. Pada saat ini, semua peserta telah tiba, tetapi pejabat tinggi dari berbagai cabang istana surgawi dan kuil judul belum tiba. Sementara itu, Duan Lingtian, Su Li, dan Ling Jueyun duduk bersama. Setelah perkenalan Duan Lingtian, Ling Jueyun dan Su Li dengan cepat cocok karena keduanya adalah orang yang lugas. Tiga jenius muda lainnya dari Solitary Destructive Heaven, Zhang Tianyu, Wang Ting, dan He Jianyi, saat ini duduk di barisan belakang Duan Lingtian. Tatapan mereka agak rumit ketika mereka menatap Duan Lingtian. Seolah-olah ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengannya. Di antara semua peserta, mereka adalah yang pertama memandang rendah Duan Lingtian. Selain itu, salah satu dari mereka bertanggung jawab untuk mengabadikan desas-desus bahwa Duan Lingtian biasa-biasa saja dengan memberitahu semua orang bahwa dia bahkan belum berusia 700 tahun dan bahwa dia hanya diterima sebagai murid sejati karena keberuntungan. Ketiganya menyadari betapa kelirunya mereka ketika mereka menemukan Tong Tu, murid keempat Kaisar Surgawi dari Surga Poros Pavilion, terluka parah hanya dengan serangan setelah menantang Duan Lingtian untuk berduel. Pada saat itulah mereka menyadari meskipun dia baru berusia 700 tahun, dia sebanding dengan Kaisar Surgawi bergelar jika dia belum mendapatkan gelar dari kuil judul. Ketiganya juga terkejut ketika mendengar Duan Lingtian berkenalan dengan Su Li yang juga berusia kurang dari 700 tahun dan memiliki kekuatan yang sebanding dengan Kaisar Surgawi bergelar. Sebelum mereka mengetahui tentang Duan Lingtian, mereka berpendapat bahwa Su Li memiliki potensi tertinggi di antara para peserta pertempuran jenius di alam Devata. Sementara itu, peserta lain yang duduk di dekatnya juga melihat Duan Lingtian dan Su Li. Lihat, dia adalah Duan Lingtian, satu-satunya murid sejati Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter yang legendaris. Itu jenius, Su Li, dari surga Kaisar Langit. Mereka kenal, bukan hanya itu, sepertinya mereka teman lama. Pada saat ini, Duan Lingtian yang sedang mengobrol santai dengan Su Li tiba-tiba merasakan tatapan tajam yang diarahkan padanya dari arah yang berlawanan. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat Tong Tu yang dia lukai setengah tahun yang lalu. Tong Tu tidak mengalihkan pandangannya dari Duan Lingtian saat dia mengatakan sesuatu kepada pemuda yang duduk di sebelahnya. Pemuda yang duduk di sebelah Tong Tu segera mengalihkan pandangannya ke Duan Lingtian. Dia sedikit mengangguk dan tersenyum ketika dia melihat Duan Lingtian balas menatapnya. Melihat pemuda itu sopan, Duan Lingtian mengangguk sebagai balasannya. "Apakah Anda tahu mereka?" Su Li bertanya sambil melihat ke arah tatapan Duan Lingtian. Pemuda berotot itu adalah Tong Tu, murid sejati keempat Kaisar Surgawi dari Paviliun Poros Surga, kata Duan Lingtian sambil tersenyum. "Aku mengerti," kata Su Li. Kemudian, dia mengerutkan alisnya dan berkata, orang di sebelahnya itu tampaknya tidak sederhana mengingat betapa hormatnya Tong Tu padanya. Tak perlu dikatakan, Duan Lingtian sudah memperhatikan ini juga. "Aku tidak tahu siapa dia."
Begitu suara Duan Lingtian jatuh, Wang Ting yang duduk di belakang Duan Lingtian segera menimpali. Itu adalah murid sejati ketiga Kaisar Surgawi dari Surga Poros Pavilion. Dia adalah kakak laki-laki Tong Tu, Yu Dongfang. Dikatakan bahwa Yu Dongfang sebanding dengan Dewa Perang Bintang 4 atau lebih kuat. Sebelumnya hari ini, ketika Duan Lingtian tiba, ketiganya telah meminta maaf kepada Duan Lingtian atas perilaku mereka setengah tahun yang lalu. Karena Duan Lingtian tidak mengambil hati, dia secara alami menerima permintaan maaf mereka. Selain itu, karena ketiganya mewakili Istana Surgawi dari Surga Penghancur Soliter, itu berarti mereka memiliki koneksi ke istana. Sebagai tuan muda dari Solitaire Destructive Heaven, bagaimana dia bisa bersikap picik terhadap rakyatnya? Dia mungkin lebih kuat dari Dewa Perang Bintang 4. Duan Lingtian mau tidak mau melirik Yu Dongfang lagi setelah mendengar kata-kata Wang Ting. Bahkan Suli secara naluriah menoleh untuk melihat Yu Dongfang lagi. Pada saat ini, Ling Jueyun yang sedang beristirahat dengan mata tertutup tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah tatapan Duan Lingtian dan Suli. Semangat juang membara di matanya saat dia menatap Yu Dongfang. Pada saat yang sama, Yu Dongfang, yang duduk di seberang ketiganya merasakan tatapan ketiganya. Dia bertanya kepada Tong Tu sambil mengalihkan pandangannya dari Suli ke Ling Jueyin. Selain Suli, siapa orang lain yang duduk di sebelah Duan Lingtian? Sepertinya dia cukup dekat dengan Duan Lingtian. Meskipun ada jarak di antara mereka, Yu Dongfang bisa merasakan semangat juang Ling Jueyun. Jelas bahwa Ling Jueyun telah mengetahui identitasnya dan ingin sekali menguji kekuatannya melawannya. Orang seperti itu harus luar biasa. Dengan ini, minatnya terusik. Tong Tu berkata dengan sedikit ketakutan, dia dari Windprop Heaven. Dia dipilih untuk berpartisipasi dalam Battle of the Geniuses oleh Windprop Heaven's Title Temple. Dia yang terkuat di antara kelompok peserta yang dipilih oleh kuil judul Windprop Heaven. Yang lain sebanding dengan Dewa Perang Bintang 3, tetapi dia mengalahkan mereka semua hanya dengan satu gerakan. Itu sebabnya ada desas-desus yang beredar bahwa dia sebanding dengan Dewa Perang Bintang 3 atau Dewa Perang Bintang 4. Apakah itu berarti ada kemungkinan dia sebanding dengan Dewa Perang Bintang 5? Mata Yu Dongfang menyipit tanpa terasa. Saya belum mendengar desas-desus tentang itu. Biasanya, jumlah peserta yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan Dewa Perang Bintang 5 tidak pernah melebihi 10, kata Tong Tu sambil menggelengkan kepalanya. Jelas dia tidak berpikir Ling Jueyun memiliki kekuatan yang sebanding dengan Dewa Perang Bintang 5. Menarik, sepertinya aku punya lawan lain yang layak. Mata Yu Dongfang berkilauan saat semangat juangnya juga melonjak. Sementara itu, Tong Tu mengepalkan tangannya saat dia mengalihkan pandangannya ke Duan Lingtian. Ekspresinya sedikit berubah, dia bertekad untuk menantang Duan Lingtian selama pertempuran para jenius karena mereka berimbang untuk menebus dirinya sendiri. Sebelumnya, ketika Tong Tu terluka oleh serangan diam-diam Duan Lingtian, tidak ada seorang pun di sisinya dan mengejeknya karena tidak dapat mempertahankan posisinya melawan murid sejati Kaisar Surgawi dari Surga Penghancur Soliter yang lebih muda darinya. Dia yakin kekuatannya setara dengan Duan Lingtian, oleh karena itu, dia merasa dia akan bisa menebus dirinya sendiri jika mereka bertarung lagi. Setelah beberapa saat, Tong Tu mengerutkan alisnya seolah-olah dia baru saja mengingat sesuatu dan bertanya dengan skeptis, kakak ketiga. Sepanjang sejarah Battle of the Geniuses, setidaknya ada 10 peserta dengan kekuatan yang sebanding dengan 5-star Gods of War setiap kali. Saya tahu ada beberapa pertempuran jenius yang memiliki lebih dari 10 peserta dengan kekuatan yang sebanding dengan Dewa Perang Bintang 5. Kali ini, ada 5 orang, jika kita menghitung Ling Jueyun, yang diduga sekuat Dewa Perang Bintang 5. Apakah Anda benar-benar berpikir yang lain dengan kekuatan yang mirip dengan Dewa Perang Bintang 5 adalah para jenius yang tidak dikenal itu? Itu tidak mungkin, kan? Yu Dongfang menggelengkan kepalanya dan berkata, saudara muda, ada begitu banyak alam devata dan begitu banyak pembangkit tenaga listrik. Banyak dari tokoh-tokoh perkasa ini lebih suka hidup dalam pengasingan, jadi jangan membuat kesalahan dengan meremehkan mereka. Ada beberapa pembangkit tenaga listrik yang hidup dalam pengasingan dengan kekuatan yang sebanding dengan Tuan kita. Mereka pasti memiliki murid di bawah usia 100 dengan kekuatan yang mirip dengan Dewa Perang Bintang 5. Pertanyaan yang harus Anda tanyakan adalah berapa banyak murid seperti itu yang berpartisipasi dalam pertempuran jenius kali ini. Petik 2, Bab 3452, Kaisar Surgawi dari Surga Sungai Luo muncul, kakak Duan.
Apakah kamu masih mengingatku? Pada saat ini, orang yang duduk di sebelah Zhang Tianyu di deretan kursi di belakang Duan Lingtian tiba-tiba menyapa Duan Lingtian dengan antusias. Ketika Duan Lingtian berbalik, dia mengenali pemuda tampan yang tinggi dan kekar yang langsung tersenyum polos padanya. Dia tersenyum dan mengangguk. Aku ingat kamu, Tang Sanpao, kan? Meskipun setengah tahun telah berlalu sejak pertemuan pertama mereka, Duan Lingtian masih ingat jenius muda yang memulai percakapan dengannya ketika dia baru saja tiba di Istana Surgawi dari Surga Purba. Pemuda itu telah menanyakan namanya pada saat itu dan mengambil inisiatif untuk menawarkan namanya juga. Karenanya, dia ingat nama pemuda itu adalah Tang Sanpao. Kamu benar, Tang Sanpao mengangguk senang dengan senyum cerah di wajahnya. Aku tidak berharap kamu mengingatku. Apakah kamu di sini sendirian? Di mana teman-temanmu? Duan Lingtian melihat sekeliling sebentar dan melihat bahwa Tang Sanpao sepertinya duduk di sebelah Zhang Tianyao sendirian. Dia berpikir mungkin Tang Sanpao hanya datang untuk menyambutnya. Aku tidak punya teman di sini. Tang Sanpao menggelengkan kepalanya. Saya pergi ke kuil judul sendirian untuk mengikuti ujian dan mengikuti mereka di sini. Saya tidak akrab dengan peserta lain yang dipilih juga. Duan Lingtian sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Tang Sanpao. Bagaimanapun, dia ingat bagaimana Tang Sanpao mendekatinya ketika mereka pertama kali bertemu. Kamu seharusnya tidak kesulitan berteman, kan? Lagi pula kau sangat ramah. Tang Sanpao tersenyum malu-malu. Saya dulu tinggal di pegunungan. Oleh karena itu, saya menjadi bersemangat setiap kali bertemu orang-orang di luar gunung. Namun, setiap kali saya menyapa mereka, mereka akan mengabaikan saya. Beberapa orang bahkan memarahi saya. Faktanya, kamu adalah orang pertama yang membalas salamku. Dia menghela nafas di akhir kata-katanya. Duan Lingtian tersenyum sebagai tanggapan. Dia tidak mengira Tang Sanpao berbohong, tetapi dia bisa mengatakan bahwa orang-orang yang disambut atau didekati Tang Sanpao adalah orang-orang yang luar biasa. Tidak mengherankan bahwa orang-orang luar biasa ini sombong dan tidak mau repot dengan orang asing yang mendekati mereka. Bahkan, dia agak tidak sabar juga dengan obrolan ketika mereka pertama kali bertemu. Saudara Duan, ketika sekelompok jenius muda mengatakan Anda harus lemah karena Anda terlalu muda, saya tidak setuju dengan mereka, kata Tang Sanpao sambil melirik Zhang Tianyu dan yang lainnya, menyebabkan mereka merasa malu. Matanya bersinar seterang bintang saat dia terus berkata dengan penuh semangat, bagaimana mungkin murid sejati Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter menjadi biasa? Memang, Anda tidak gagal memenuhi harapan saya. Anda bahkan mengalahkan murid sejati keempat Kaisar Surgawi dari surga poros pavilion hanya dengan satu serangan. Saya sangat senang dengan Battle of the Geniuses. Saya tidak sabar untuk bertarung dengan Anda, Brother Duan. Kamu tidak sabar untuk bertarung denganku. Duan Lingtian sedikit terkejut. Berdasarkan kata-kata Tang Sanpao, tidak sulit untuk menebak kekuatan Tang Sanpao setidaknya adalah seorang Kaisar Surgawi yang bergelar. Pada saat yang sama, Zhang Tianyu dan yang lainnya menatap Tang Sanpao dengan kaget. Mereka tidak menyangka pemuda kekar itu begitu kuat. Dia ingin bertarung dengan Duan Lingtian. Su Li berbalik dan melirik Tang Sanpao. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tang Sanpao pasti mengira kekuatan Duan Lingtian seperti kekuatan Kaisar Surgawi biasa. Adapun Ling Jueyun, dia bahkan tidak melirik Tang Sanpao. Meskipun dia belum melihat kekuatan Duan Lingtian saat ini, dia tahu bahkan jika Duan Lingtian lebih lemah darinya, perbedaannya akan sedikit. Bagaimana bisa seorang Kaisar Surgawi bergelar biasa seperti Tang Sanpao menjadi tandingan Duan Lingtian? Pada saat ini, seseorang dari kursi terdekat berteriak, Kaisar Surgawi dari surga purba ada di sini. Duan Lingtian dan yang lainnya secara naluriah mendongak. Ding Fu, Kaisar Surgawi dari surga purba, terbang di langit dengan sekelompok orang mengikuti di belakangnya. Di antara sekelompok orang ada wajah yang dikenal Duan Lingtian. Itu tidak lain adalah Wei Qi, Kaisar Langit Naga Kerangka, yang telah membawanya ke rumah kayu tempat para peserta tinggal ketika dia baru saja tiba di Istana Surgawi dari Surga Purba. Dia juga salah satu murid sejati Kaisar Surgawi dari Surga Purba. Itulah Kaisar Surgawi dari Surga Pengembara. Kaisar Surgawi dari Tanpa Kebencian Surga juga ada di sini, itu. Itu adalah Master Kuil dari kuil judul 10.000 binatang surgawi dan 2 wakil Master Kuil. Semua Kaisar Surgawi dan Kepala Kuil dari cabang kuil judul dari 81 alam Devata ada di sini.
Keributan pecah di tempat dengan penampilan Kaisar Surgawi dan semua tokoh penting. Para jenius muda terus menatap pintu masuk dengan saksama. Sebagian besar dari mereka paling tertarik pada Kaisar Surgawi dan rombongan mereka dibandingkan dengan para Master Kuil. Duan Lingtian baru saja memalingkan muka ketika seseorang berteriak, "Situ Zuking, Kaisar Surgawi dari surga Sungai Luo, ada di sini." Mata Duan Lingtian langsung menyipit saat dia melihat ke langit. Seorang wanita cantik dengan senyum di wajahnya muncul di depan mata Duan Lingtian. Dia tidak terlihat seperti seseorang yang telah bersembunyi dan dalam pelarian selama bertahun-tahun. Di sebelahnya adalah seorang pria parubaya kekar dengan kulit seperti batu giok. Keduanya tersenyum saat mereka berbicara. Bukankah orang di sebelahnya adalah Kaisar Surgawi dari surga yang sama sejahtera? Ya, itu Zhou Bingwu, Kaisar Surgawi dari surga yang sama sejahtera. Dia menempati peringkat kelima di peringkat Kaisar Surgawi Alam Devata. Mereka tampak agak dekat. Duan Lingtian menyipitkan matanya yang bersinar dingin. Dia benar-benar berani tampil di sini. Apakah pertempuran jenius di Alam Devata penting baginya atau apakah dia berpikir Kaisar Surgawi dari surga yang setara akan melindunginya? Sebelumnya, Situ Zuking, Kaisar Surgawi dari surga Sungai Luo, telah mengirim anak buahnya untuk memusnahkan alam provinsi Sein tempat Duan Lingtian berasal demi balas dendam. Setelah dia menemukan tuannya, Feng Qingyang, juga berasal dari alam provinsi Sein, dia telah melarikan diri dari surga Sungai Luo. Saya yakin setelah tuan dan saya pergi ke sekte Sungai Luo, dia pasti mengetahui tentang hubungan kami. Apa yang memberinya kepercayaan diri untuk muncul di sini? Duan Lingtian bingung. Dia tidak tahu mengapa Situ Zuking berani datang ke sini ketika dia pasti tahu Feng Qing yang akan hadir juga. Kaisar Surgawi dari surga Sungai Luo, Zhang Tianyu, Wang Ting, dan He Jianyi secara naluriah memandang Duan Lingtian. Mereka menyadari konfliknya dengan Situ Zuking karena tetua mereka memiliki hubungan yang baik dengan anggota Istana Surgawi dari surga penghancur soliter. Mereka juga menyadari bahwa dia telah melarikan diri dalam ketakutan ketika dia menyadari bahwa dia telah menyinggung Feng Qingyang. He Jianyi tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Duan, Tuan muda, menurut Anda mengapa dia berani muncul? Bukankah dia takut pada Tuan Kaisar Surgawi kita?" Zhang Tianyu dan Wang Ting memandang Duan Lingtian dengan bingung juga. Mereka bertanya-tanya apakah Feng Qing yang telah memutuskan untuk melepaskan Situ Zuking. He Jianyi dengan belak-belakan bertanya, "Apakah Tuan Kaisar Surgawi kita, Anda, dan dia menyelesaikan konflik?" He Jianyi bertanya terus terang. "Tidak." Duan Lingtian menggelengkan kepalanya saat dia melihat Situ Zuking dengan dingin. "Kurasa dia pasti telah menemukan seseorang untuk mendukungnya, atau mungkin, dia pikir Tuan tidak akan menyebabkan keributan selama pertempuran jenius di Alam Devata." "Tidak akan menyebabkan keributan." Ketiganya saling bertukar pandang dan menggelengkan kepala. Mungkin, Kaisar Surgawi biasa mungkin menahan diri dan tidak menimbulkan keributan. Namun, apakah Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter adalah Kaisar Surgawi biasa? Pada saat yang sama, mereka yang mengetahui rahasia konflik antara Feng Qingyang dan Situ Zuking juga memiliki pertanyaan yang sama dengan Duan Lingtian dan yang lainnya. Sebagian besar dari mereka mengira keduanya telah menyelesaikan konflik. Kalau tidak, Situ Zuking pasti tidak akan berani menunjukkan wajahnya di sini. Bukankah Kaisar Surgawi dari surga Sungai Luo melarikan diri dari surga Sungai Luo dalam ketakutan? Beraninya dia muncul. Bukankah dia takut bertemu dengan Kaisar Surgawi Feng Qingyang? Kaisar Surgawi Feng Qingyang juga ada di sini, bukan? Mungkinkah mereka telah menyelesaikan konflik? Tak lama kemudian, berita tentang konflik antara Feng Qingyang dan Situ Zuking menyebar perlahan di antara para penonton. Mereka yang tidak tahu tentang konflik belajar dari mereka yang tahu. Kaisar Surgawi dari surga Sungai Luo mengirim anak buahnya untuk memusnahkan dunia duniawi tempat Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter berasal. Mengapa Kaisar Surgawi dari Alam Devata membungkuk begitu rendah? Bahkan para dewa tidak akan senang dengan apa yang dia lakukan. Jika Kaisar Surgawi Feng Qing yang memutuskan untuk pindah ke sini, Kaisar Surgawi dari surga purba dan anggota cabang kuil judul tidak akan campur tangan, kan? Saya tidak berpikir dia akan muncul tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Mungkin, mereka sudah menyelesaikan konflik mereka. Sementara itu, Situ Zuking mempertahankan senyum di wajahnya saat dia dan Kaisar Surgawi dari surga yang sama sejahtera turun ke salah satu pulau terapung.
Dia tampak tidak takut. Mata Duan Lingtian berkedip dingin. Mengapa Situ Zuking begitu percaya diri? Saya tidak berpikir Kaisar Surgawi dari surga yang sama sejahtera saja tidak cocok untuk Tuan, kan? Bab 3453, kamu tidak layak. Ketika kata-kata mulai menyebar di antara kerumunan, semakin banyak orang menoleh untuk melihat Situ Zuking, Kaisar Surgawi dari surga Sungai Luo. Namun, Situ Zuking tetap tidak terganggu dan tidak takut. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Duan Lingtian. Setelah melihat ini, Duan Lingtian berspekulasi seseorang pasti telah memberitahunya tentang identitasnya melalui transmisi suara. Dia bertemu tatapannya tanpa rasa takut dan mencibir. Setelah itu, suara wanita acuh tak acuh terdengar di telinga Duan Lingtian. Kamu pasti Duan Lingtian. Saya Situ Zuking, Kaisar Surgawi dari surga Sungai Luo. Kamu adalah alasan konflik antara aku dan tuanmu, Feng Qingyang. Jika bukan karena fakta bahwa saya tidak dapat menemukan Anda, alam Provinsi Sein tidak akan terlibat. Bagaimana dengan ini? Jika Anda membujuk tuan Anda untuk membiarkan masalah ini berlalu, saya tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda karena membunuh putri saya juga. Duan Lingtian tertegun sebentar. Ketika dia sadar kembali, dia menjawab melalui transmisi suara, Kaisar Surgawi Situ Zuking, apa yang dapat Anda lakukan bahkan jika Anda meminta pertanggungjawaban saya? Apakah kamu berani menyerangku? Duan Lingtian tidak percaya Situ Zuking akan menyerangnya, terutama dengan begitu banyak orang di sekitarnya. Meskipun tuannya belum muncul, orang-orang di sini tidak akan menonton dan membiarkannya menyerangnya. Ini termasuk Kaisar Surgawi dari surga purba. Tidak hanya Ding Fu, Kaisar Surgawi dari surga purba, tuan rumah untuk pertempuran para jenius di alam Devata kali ini, tetapi dia juga adalah teman baik Feng Qingyang. Dia juga menduduki peringkat keempat di peringkat Kaisar Surgawi alam Devata, yang berarti dia lebih kuat dari Situ Zuking dan Zhou Bingwu, Kaisar Surgawi dari surga yang sama sejahtera, yang duduk di sebelah Situ Zuking. Zhou Bingwu hanya menduduki peringkat kelima. Situ Zuking berkata mengancam melalui transmisi suara, "Brat, apakah kamu pikir kamu bisa tinggal di sisi Kaisar Surgawi Feng Qingyang dan bersembunyi di istana surgawi dari surga penghancur soliter selamanya?" Duan Lingtian tertawa. Kaisar Surgawi Situ Zuking, tidakkah terlintas dalam pikiranmu bahwa kamu mungkin tidak dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup begitu kamu muncul? Apakah kamu tidak menyadari bahwa tuanku ada di istana surgawi dari surga purba juga? Begitu Duan Lingtian mengirim transmisi suaranya, keributan pecah di antara kerumunan. Itu Kaisar Surgawi Feng Qingyang dari surga penghancur soliter. Saya akhirnya bisa melihat Kaisar Surgawi yang legendaris dari surga penghancur soliter. Dia seperti yang dikatakan rumor, dia tampan dan perkasa. Dikatakan bahwa Kaisar Surgawi Feng Qingyang adalah yang termuda di antara semua Kaisar Surgawi dari alam Devata. Tidak hanya itu, tetapi dia hanya naik ke alam Devata sekitar 10.000 tahun yang lalu. Dia benar-benar menakutkan untuk mencapai begitu banyak hal hanya dalam 10.000 tahun. 10.000 tahun bukanlah waktu yang lama bagi Kaisar Surgawi dari alam Devata. Bagaimanapun, seorang Kaisar Surgawi telah hidup selama puluhan ribu tahun, beberapa bahkan hidup lebih dari 100.000 tahun atau beberapa ratus ribu tahun. Kultivasi hanya akan semakin sulit. Misalnya, para jenius muda yang berpartisipasi dalam pertempuran para jenius di alam Devata. Setiap Battle of the Geniuses akan memiliki peserta yang sangat berbakat yang merupakan Dewa Perang Bintang 5 di bawah usia 1000 tahun. Namun, sebagian besar bakat mengerikan ini secara bertahap akan berhenti berkembang seiring berjalannya waktu. Bahkan setelah puluhan ribu tahun berlalu, peningkatan mereka hanya sedikit. Hanya sebagian kecil yang berhasil meningkatkan terus-menerus. Demikian pula, beberapa kultivator memiliki keterampilan pemahaman yang luar biasa pada tahap awal dalam hal memahami hukum. Namun, setelah memahami hukum ke tahap tertentu, mereka akan mencapai kemacetan. Misalnya, beberapa Kaisar Surgawi yang diberi gelar dapat dengan mudah menggabungkan 3 kedalaman yang menyatu, tetapi mereka tidak dapat menggabungkan kedalaman yang keempat bahkan setelah mereka menghabiskan puluhan ribu tahun mencoba. Sementara itu, kerumunan terus berdiskusi dengan panas di antara mereka sendiri ketika mereka melihat Feng Qing yang melayang tanpa kata di depan pulau terapung untuk sesaat di mana Situ Zuking dan Zhou Bingwu sedang duduk. Feng Qing yang menatap Situ Zuking dengan dingin. Kaisar Surgawi yang legendaris telah melihat Kaisar Surgawi dari surga Sungai Luo sejak kedatangannya.
Sepertinya mereka belum menyelesaikan konflik mereka. Tidak disangka Kaisar Surgawi dari surga Sungai Luo berani muncul di sini. Apakah dia memiliki keinginan kematian? Pada saat ini, suara dingin Feng Qing yang bergema dengan jelas melalui venue meskipun volumenya tidak keras. Situ Zuking, beraninya kamu muncul setelah bersembunyi selama bertahun-tahun. Menguasai, mata Duan Lingtian berbinar. Sementara Situ Zuking menatap Feng Qing yang dengan ketakutan, pria parubaya kekar yang duduk di sebelahnya bangkit dan berkata, Kaisar Surgawi Feng Qing yang. Pria parubaya kekar itu tidak lain adalah Zhou Bingwu, Kaisar Surgawi dari surga yang sama sejahtera yang menduduki peringkat kelima di peringkat Kaisar Surgawi Alam Devata, di belakang Ding Fu, Kaisar Surgawi dari surga purba. Ding Fu yang menduduki peringkat ketiga sebelumnya turun ke peringkat keempat setelah Feng Qing yang kembali dari neraka Asura, salah satu tempat paling mematikan di Alam Devata. Zhou Bingwu memandang Feng Qing yang dan berkata dengan sopan, saya pernah mendengar tentang permusuhan antara Anda dan Kaisar Surgawi dari surga Sungai Luo. Konflik muncul karena murid Anda membunuh putrinya. Pada saat itu, dia membiarkan amarahnya menguasai dirinya, mengakibatkan dia membunuh banyak penduduk di alam duniawi asalmu. Setelah mendengarkan kata-kata Zhou Bingwu, Feng Qing yang meliriknya dan bertanya, apakah kamu berniat untuk melindunginya? Zhou Bingwu menjawab dengan senyum di wajahnya, Kaisar Surgawi Feng Qing yang, saya harap Anda akan membiarkan masalah ini berlalu demi saya. Demi kebaikanmu, mata Feng Qing yang berkilat dingin. Kamu pikir kamu siapa? Kerumunan tidak menyangka Feng Qing yang begitu mendominasi dengan kata-katanya. Meskipun Zhou Bingwu menduduki peringkat kelima, jarak antara kekuatan mereka seharusnya tidak terlalu lebar. Mau tak mau mereka bertanya-tanya apakah rumor Feng Qing yang mencapai keilahian itu benar. Bahkan Duan Lingtian terkejut. Dia tidak menyangka tuannya yang selalu baik dan ramah padanya memiliki sisi yang mendominasi juga. Ekspresi Situ Zuking dan Zhou Bingwu berubah drastis. Kaisar Surgawi Feng Qing yang, apakah Anda mencoba untuk memulai perkelahian? Begitu suara Zhou Bingwu jatuh, aura panas tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan menyelimuti pulau terapung itu sebelum menyebar ke setiap sudut medan pertempuran. Memulai perkelahian, terlepas dari Ding Fu, Kaisar Surgawi dari surga purba, Kaisar Surgawi lainnya melebarkan mata mereka tanpa terasa ketika mereka menyadari bahwa pertarungan mungkin akan pecah kapan saja. Apakah kamu pikir kamu layak? Feng Qing yang bertanya dengan acuh tak acuh. Keheningan turun segera setelah Feng Qing yang selesai berbicara. Kaisar Surgawi yang legendaris dari surga penghancur soliter benar-benar mendominasi. Pada saat ini, Tang San Pao, yang duduk di belakang Duan Lingtian, berkata dengan penuh semangat, Saudara Duan, tuanmu sangat mendominasi dan keren. Seperti yang diharapkan dari idolaku. Pada saat yang sama, Zhang Tianyu dan yang lainnya menatap Kaisar Surgawi mereka, pedang surgawi yang tak terkalahkan, dengan gembira. Wei Qi, Kaisar Langit Naga Kerangka, yang berdiri di belakang Ding Feng, Kaisar Surgawi dari surga purba, berkata dengan kaget, Tuan, saya tidak menyangka junior Feng Feng memiliki sisi ini padanya juga. Aku juga tidak mengharapkan ini. Ding Feng menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, adik Feng selalu sopan padaku. Meskipun saya pernah mendengar dia sebelumnya membunuh Kaisar Surgawi karena Kaisar Surgawi Savage Surgawi, saya tidak berharap dia mendominasi dan pantang menyerah. Setiap generasi memiliki kelompok pahlawan baru yang menggantikan yang lama. Feng Qing yang lebih dari 100.000 tahun lebih muda dari Ding Fu. Pada tahun-tahun awal, ketika Ding Fu mendominasi medan perang 9 keheningan dengan banyak murid mengikutinya, Feng Qing yang bahkan belum lahir di alam duniawi. Namun demikian, Kaisar Surgawi legendaris muda yang baru berusia sedikit di atas 10.000 tahun ini telah melampaui dia. Demikian pula, Kaisar Surgawi lainnya yang hadir di tempat kejadian dikejutkan oleh Feng Qing yang. Agar dia begitu percaya diri, mereka bertanya-tanya apakah dia benar-benar mencapai keilahian. Sementara itu, ekspresi Zhou Bingwu sangat tidak sedap dipandang saat dia berkata, Kaisar Surgawi Feng Qing yang, rumor mengatakan bahwa Anda telah mencapai keilahian. Saya ingin mencari tahu sendiri apakah itu benar. Di akhir kata-katanya, Zhou Bingwu terbang. Api melonjak dari tubuhnya, seterang dan sepanas matahari. Gelombang panas bergulir ke sekitarnya, menjebak kerumunan dalam panas yang ekstrim. Semua orang bisa merasakan aura mengerikan Zhou Bingwu. Rasanya seolah-olah apapun atau siapapun yang bersentuhan dengannya akan meleleh pada saat ini. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Anda tidak layak.
Feng Qingyang menggelengkan kepalanya. Setelah itu, energi Mustard melonjak dari tubuhnya dan berubah menjadi pedang raksasa. Semua orang bingung saat melihat energi Mustard. Bukankah itu hukum bumi? Kupikir dia berspesialisasi dalam hukum kehancuran. Dia akan menggunakan hukum bumi melawan Kaisar Surgawi dari surga yang sama sejahtera. Bab 3454, Ancaman Si Tzuking Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter. Feng Qingyang, terkenal karena hukum kehancurannya dan pedang Dao di semua alam Devata bahkan sebelum dia memasuki neraka Asura. Semua orang tahu dia berspesialisasi dalam hukum kehancuran. Oleh karena itu, tidak ada yang mengharapkan dia untuk menyerang menggunakan hukum bumi. Zhou Bingwu, Kaisar Surgawi dari surga yang sama sejahtera, menduduki peringkat kelima di peringkat Kaisar Surgawi alam Devata. Ini berarti dia lebih kuat dari 76 Kaisar Surgawi lainnya. Semua orang bertanya-tanya apakah hukum bumi Feng Qingyang cukup untuk mengalahkan Zhou Bingwu. Di sisi lain, beberapa Kaisar Surgawi, termasuk Zhou Bingwu, bahkan lebih yakin bahwa Feng Qingyang telah mencapai keilahian ketika mereka melihatnya menggunakan hukum bumi. Ekspresi Zhou Bingwu berubah drastis begitu dia melihat energi Master Feng Qingyang. Dia bisa merasakan aura mengerikan dari pedang raksasa itu. Meskipun ini baru kedua kalinya dia merasakan aura seperti itu, dia tidak akan pernah melupakannya. Tidak salah lagi aura itu adalah energi surgawi, energi para dewa. Tidak ada keraguan lagi bahwa Feng Qingyang telah benar-benar mencapai keilahian. Oleh karena itu, dia tidak ragu untuk memohon kepada Feng Qingyang. Kaisar Surgawi Feng Qingyang, tolong tunjukkan belas kasihan, aku. Zhou Bingwu bergidik. Meskipun dia berada di ambang terobosan dan menjadi dewa, perbedaan kekuatan antara dia dan dewa seperti langit dan bumi. Bahkan tanpa menggunakan kedalaman yang menyatu, seorang dewa dapat dengan mudah mengalahkannya. Bagaimanapun, energi surgawi jauh lebih unggul daripada energi asal surgawi. Sebagai seseorang yang hampir mencapai keilahian, dia tahu ini lebih baik daripada semua orang. Ledakan, ledakan, ledakan. Sebelum Zhou Bingwu bisa menyelesaikan kata-katanya, dia terganggu oleh serangkaian ledakan keras. Dengan ini, Zhou Bingwu tahu Feng Qingyang tidak tergerak oleh kata-katanya sama sekali. Karena itu, dia buru-buru mengerahkan energinya. Api di tubuhnya melonjak lebih tinggi dan menyelimutinya, membuatnya tampak seperti matahari yang terik di langit. Sayangnya, raksasa itu tidak hanya dengan mudah menembus pertahanannya, tetapi dia juga tersungkur ke tanah. Ledakan, pedang raksasa itu menghilang setelah Zhou Bingwu jatuh ke tanah dengan keras. Dia dalam kondisi yang menyedihkan saat dia berjuang untuk berdiri. Panik dan ketakutan melintas di matanya, tidak ada yang bisa dia lakukan melawan energi surgawi. Tempat itu senyap seperti kuburan sesaat sebelum kerumunan pecah. Surga, Kaisar Surgawi Feng Qingyang telah mencapai keilahian. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Dikatakan bahwa Kaisar Surgawi dari surga yang sama sejahtera yang menempati peringkat kelima di peringkat Kaisar Surgawi alam Devata hampir mencapai keilahian, namun, dia bahkan tidak bisa membela diri melawan Kaisar Surgawi Feng Qingyang sama sekali. Yang paling penting, Kaisar Surgawi Feng Qingyang bahkan tidak menggunakan hukum kehancuran yang menjadi spesialisasinya. Saya belum pernah mendengar apapun tentang dia yang memahami hukum bumi sebelum ini. Bisakah Anda bayangkan betapa kuatnya dia jika dia menggunakan hukum kehancuran sebelumnya? Tepat sekali, ini adalah pertama kalinya Feng Qingyang secara terbuka menggunakan energi surgawi. Dengan ini, semua orang dapat memastikan bahwa dia benar-benar telah mencapai keilahian. Rumor itu benar. Adik Feng, meskipun Ding Feng, Kaisar Surgawi dari surga purba, tahu dari sebelumnya bahwa Feng Qingyang telah mencapai keilahian, dia masih terkejut ketika melihat betapa mudahnya Feng Qingyang telah menghancurkan Zhou Bingwu. Senyum pahit muncul di wajahnya saat dia menyadari Feng Qingyang telah menahan kekuatannya selama duel mereka. Pada saat itu, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah energi surgawi sekuat yang dikabarkan. Bagaimanapun, meskipun dia kalah, dia masih bisa bertahan melawan Feng Qingyang selama duel. Ternyata, Feng Qingyang telah menahan sebagian besar kekuatannya selama duel mereka. Sementara itu, Tang San Pao sangat bersemangat. Kekaguman dan rasa hormat di matanya meningkat saat dia menatap Feng Qingyang yang berdiri di kejauhan. Jadi inikah kekuatan energi surgawi? Luar biasa. Tang San Pao, yang duduk di belakang Duan Lingtian sangat gembira.
Kegembiraan di matanya meningkat saat dia menatap Feng Qingyang yang berada di kejauhan. Dibandingkan dengan yang lain, Duan Lingtian dan Ling Jueyun relatif tenang. Duan Lingtian telah belajar tentang perbedaan antara dewa dan surgawi sebelumnya dari Feng Qingyang. Selain itu, dia juga pernah bertemu dengan pelayan klan Yun di masa lalu yang berhasil memaksa Feng Qingyang melarikan diri ke neraka Asura di masa lalu. Karena itu, dia tidak kaget seperti yang lain. Adapun Ling Jueyun yang tumbuh di alam dewa dan dikelilingi oleh dewa sejak lahir, bagaimana mungkin dia tidak tahu seberapa kuat dewa itu? Terlebih lagi, dia tahu bahwa beberapa kepala kuil dari cabang kuil judul di beberapa alam Devata telah mengetahui bahwa Feng Qingyang telah mencapai keilahian. Jika tidak, bagaimana mereka bisa menempatkannya di peringkat ketiga di peringkat Kaisar Surgawi alam Devata? Selain itu, hanya dewa yang bisa meninggalkan neraka Asura hidup-hidup. Sejak Feng Qingyang selamat dari neraka Asura, sama sekali tidak mengejutkan bahwa dia telah mencapai keilahian. Perhatian orang banyak tertuju pada Feng Qingyang saat ini. Kekuatannya terlalu menakutkan dan mendominasi. Kaisar Surgawi dari surga yang sama sejahtera terluka parah hanya dengan serangan pedangnya. Tidak heran Kaisar Surgawi yang legendaris berkata bahwa Kaisar Surgawi dari surga yang sama sejahteranya tidak layak. Dia tidak berbohong sama sekali. Pada saat yang sama, beberapa Kaisar Surgawi dan kepala kuil dari cabang kuil judul tiba di tempat tersebut. Namun, karena perhatian semua orang terfokus pada Feng Qingyang, tidak ada yang memperhatikan kedatangan mereka. Feng Qingyang berkata dengan dingin dan tegas, Kaisar Surgawi Zhou Bingwu, jika kamu bersikeras untuk campur tangan atas nama Situ Zuking, kamu akan mati. Semua orang, termasuk Duan Lingtian, mengira Situ Zuking sudah hancur. Jelas, seperti yang telah ditunjukkan Feng Qingyang, bahkan jika Zhou Bingwu bersikeras untuk campur tangan, Zhou Bingwu hanya akan gagal total. Feng Qingyang mengalihkan pandangannya ke Situ Zuking yang suram dan berkata, Situ Zuking, apakah kamu pikir aku tidak akan mengetahui bahwa kamu telah memasukkan sebagian kecil dari jiwamu ke dalam Wishful Celestial Wood? Apakah Anda pikir Anda aman dari saya hanya karena Anda mengirim klon Anda ke sini? Kesadaran muncul di kerumunan ketika mereka mendengar kata-kata Feng Qingyang. Ternyata, ini bukan tubuh asli Situ Zuking. Saya mendengar Wishful Celestial Wood akan menghasilkan klon jika Anda mengirim sebagian kecil dari jiwa Anda ke dalamnya. Meskipun klon tidak memiliki kekuatan penuh dari tubuh aslinya, klon hampir tidak dapat dibedakan dari aslinya. Mungkin, seseorang hanya bisa mendeteksinya dengan kesadaran surgawi jika dia sangat kuat. Jadi Kaisar Surgawi dari Sungai Luo Surga muncul menggunakan tiruan dari kayu surgawi harapan. Wishful Celestial Wood sangat berharga bahkan di alam Devata. Namun demikian, tidak mengherankan bahwa Kaisar Surgawi memiliki kayu surgawi yang penuh harapan. Akhirnya, Situ Zuking bangkit. Dia menatap Feng Qingyang dengan ekspresi muram saat dia berkata, Kaisar Surgawi Feng Qingyang, meskipun kamu telah mencapai keilahian, kamu tidak terkalahkan. Sejujurnya, partnerku adalah dewa di alam dewa. Dia akan datang ke alam Devata setelah lorong antara alam Devata dan alam dewa dibuka kembali dalam 300 tahun. Biarkan saya memperingatkan Anda, dia bukan dewa biasa. Jika kamu melakukan sesuatu padaku, dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Situ Zuking tahu akan sia-sia memohon belas kasihan. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengintimidasi Feng Qingyang dengan menyebut pasangannya yang merupakan dewa di alam dewa. Sekali lagi, keributan pecah di antara kerumunan. Tidak ada yang mengharapkan pasangan Situ Zuking menjadi dewa dari alam dewa. Meskipun mereka tahu dia memiliki seorang putri, identitas ayahnya selalu menjadi misteri. Desas-desus di masa lalu mengatakan bahwa Kaisar Surgawi lain atau Surgawi Perkasa yang hidup dalam pengasingan telah menjadi ayah dari anaknya. Baru-baru ini orang mengetahui bahwa Situ Zuking memiliki 2 putri, bukan 1, dan Duan Lingtian membunuh salah satu putrinya. Situ Zuking terus berkata dengan nada mengancam, putriku, yang dibunuh oleh murid sejatimu, Duan Lingtian, adalah putri kandungnya. Di akhir kata-kata Situ Zuking, kerumunan mengalihkan perhatian mereka kembali ke Feng Qingyang. Kaisar Surgawi Feng Qingyang baru saja mencapai keilahian sedangkan pasangan Kaisar Surgawi Situ Zuking pasti sudah menjadi dewa sejak lama karena dia berasal dari alam dewa. Oleh karena itu, Kaisar Surgawi Feng Qingyang mungkin bukan lawannya. Betapa mengejutkan, saya tidak berharap Kaisar Surgawi dari Mitra Surga Sungai Luo menjadi dewa.
murid sejati Kaisar Surgawi Feng Qing yang membunuh putri biologis dewa. Sementara itu, Duan Lingtian menyipitkan matanya saat mendengar kata-kata Situ Zuqing. Mirip dengan yang lain, dia tidak mengharapkan Kaisar Surgawi dari mitra surga Sungai Luo menjadi dewa. Kebanyakan orang mengira Feng Qing yang mungkin mundur selangkah karena takut sehingga mereka terkejut ketika mendengar dia berkata, "Jadi apa?" Begitu Feng Qing yang selesai berbicara, puluhan ribu sinar pedang keluar dari tubuhnya dan jatuh di Situ Zuqing seperti hujan deras. The Wishful Celestial Wood segera dihancurkan. Kebanyakan orang merasa tertekan ketika mereka melihat barang berharga seperti itu dihancurkan. Namun demikian, mereka tahu barang berharga seperti itu tidak ada artinya bagi Feng Qing yang. Faktanya, istana surgawi dari surga penghancur soliter kemungkinan telah menanam kayu surgawi yang diinginkan. Bagaimanapun, Wishful Celestial Wood biasanya akan tumbuh di tanah di mana Celestial Crystal kelas tertinggi ditemukan. Sebagian besar istana surgawi dan beberapa kekuatan tingkat surga yang kuat dibangun di atas tambang kristal surgawi tingkat tertinggi ini. Bab 3455, Kaisar Giok dan Rulai. Di istana surgawi dari surga yang sama sejahtera. Sial, tubuh asli Situ Zuqing berada di istana surgawi dari surga yang sama sejahtera. Zhou Bingwu, Kaisar surgawi dari surga yang sama sejahtera, mengizinkannya untuk mencari perlindungan di istana surgawinya karena dia tidak hanya tahu bahwa pasangan Situ Zuqing adalah dewa, tetapi dia juga telah melihat pasangannya beraksi. Pasangannya adalah satu-satunya alasan dia menerimanya. Pada saat itu, pasangan Situ Zuqing jatuh cinta padanya. Namun demikian, dia tidak kembali setelah dia pergi karena dia sudah memiliki keluarga di alam dewa. Situ Zuqing hanyalah seorang kekasih, seseorang yang dia temui saat berkeliaran di luar alam dewa. Sayangnya, segalanya tidak berubah seperti yang diharapkan Situ Zuqing. Feng Qing yang, Kaisar Surgawi dari Solitary Destructive Heaven, tidak peduli bahwa pasangannya adalah dewa sama sekali dan tidak ragu klonnya yang diciptakan oleh Wishful Celestial Wood. Feng Qing yang, Anda memintanya. Sudut jubah Situ Zuqing berkibar saat energi menakutkan melonjak dari tubuhnya. Jepit rambut hias di kepalanya pecah menjadi dua saat kemarahan meluap di hatinya. Mata merahnya yang penuh dengan kebencian membuatnya kehilangan keanggunannya, dia lebih terlihat seperti wanita gila saat ini. Setelah lorong antara alam Devata dan alam dewa dibuka kembali, aku akan mencarinya. Bahkan jika dia tidak peduli padaku, aku yakin dia akan membalaskan dendam putri kita. Situ Zuqing bergumam pada dirinya sendiri saat api kemarahan membara di matanya. Setelah dia tenang, dia mengganti jepit rambut yang rusak dengan jepit rambut baru. Yuer, Situ Zuqing mengirim pesan kepada putrinya, Feng Jianyu, gadis suci dari sekte Sungai Luo setelah dia tenang. Kita tidak bisa tinggal di istana surgawi dari surga yang sama sejahtera lagi, kita harus segera pergi. Karena Feng Qing yang sekarang mengetahui hubungan dekatnya dengan Zhou Bingwu, ada kemungkinan dia akan datang mencarinya di istana surgawi dari surga yang sama sejahtera setelah pertempuran para jenius di alam Devata berakhir. Pada saat itu, sudah terlambat baginya untuk melarikan diri. 300 tahun tidak terlalu lama, saya bisa menunggu. Feng Qing yang, mari kita lihat apakah kamu masih mendominasi setelah 300 tahun. Ketika Situ Zuqing membawa Feng Jianyu menjauh dari istana surgawi dari surga yang sama sejahtera, matanya masih menyala karena marah meskipun ekspresinya tenang. Sebagai kaisar surgawi dari surga Sungai Luo, bagaimana dia bisa beradaptasi dengan hidup dalam pelarian dan bersembunyi? Jika dia puas hidup dalam pengasingan, dia tidak akan berjuang untuk posisi kaisar surgawi. Sayangnya, tidak mungkin baginya untuk kembali ke hari-harinya yang mulia sebagai kaisar surgawi dari surga Sungai Luo untuk saat ini karena kaisar surgawi yang legendaris dari surga penghancur soliter. Di tempat pertempuran para jenius di alam Devata di istana surgawi dari surga purba. Kerumunan masih kaget setelah mereka menyaksikan Feng Qing yang menghancurkan tiruan Situ Zuqing bahkan setelah dia tahu pasangannya adalah dewa dari alam dewa. Di sisi lain, kaisar surgawi lainnya akhirnya menyadari betapa kuatnya Feng Qing yang. Kaisar surgawi Feng Qing yang selamat dari neraka Asura, salah satu dari 7 tempat paling mematikan di alam Devata, telah membuktikan kekuatannya sekali lagi. Dia bahkan tidak takut pada dewa dari alam dewa meskipun dia baru saja mencapai keilahian. Titik petik 2. Kebanggaan Kaisar Surgawi Feng Qing yang benar-benar menakjubkan. Mungkin,
Kegigihan dan keberaniannya adalah alasan dia bisa mencapai prestasi luar biasa seperti itu dalam waktu yang singkat. Ketika Kaisar Surgawi mendengar bahwa Feng Qing yang terpaksa melarikan diri ke neraka Asura, kebanyakan dari mereka berpikir mereka lebih suka bertarung sampai mati jika mereka berada di posisinya. Melarikan diri ke neraka Asura bukanlah pilihan karena mereka tahu mereka tidak cukup kuat untuk selamat dari neraka Asura. Bagaimanapun, itu adalah fakta yang diketahui di semua alam Devata bahwa mereka yang belum mencapai ketuhanan tidak akan mampu bertahan dari neraka Asura. Faktanya, bahkan para dewa tidak akan mengembara ke kedalaman neraka Asura karena ada kemungkinan mereka akan mati. Ada desas-desus bahwa hanya pembangkit tenaga listrik tertinggi yang dapat dengan mudah bertahan dari neraka Asura. Secara alami, tidak ada yang bisa memastikan apakah rumor ini benar. Setelah membunuh tiruan Situ Zuking, Feng Qing yang membawa Meng Luo, Kaisar Surgawi, bersamanya dan terbang ke Pulau Terapung di mana Ding Fu, Kaisar Surgawi dari Surga Purba, duduk. Orang bisa melihat Ding Fu sangat menghormati Feng Qing yang berdasarkan fakta bahwa dia secara pribadi telah menyapa Feng Qing yang dan mengundang Feng Qing yang untuk duduk bersamanya. Kaisar Surgawi lainnya tidak diberi perlakuan seperti itu. Meng Luo, dan turun ke Pulau Terapung tempat Kaisar Langit Purba duduk. Kaisar Surgawi Feng, hanya ada sedikit orang yang saya, Ding Fu, hormati. Hari ini, kamu bisa menganggap dirimu salah satunya. Ding Fu memuji Feng Qing yang. Jika dia berada di posisi Feng Qing yang, dia tidak akan memprovokasi Situ Zuking, mengetahui pasangan Situ Zuking adalah dewa. Bagaimanapun, lorong-lorong antara alam Devata dan alam dewa hanya akan ditutup selama 1000 tahun setiap 10.000 tahun. Kali ini, hanya ada 300-400 tahun tersisa sebelum lorong dibuka lagi, memungkinkan para dewa dan dewa untuk bepergian dengan bebas. Faktanya, dewa dan celestial jarang bepergian ke alam lain. Bagi para dewa, terlalu berbahaya bagi mereka untuk melakukan perjalanan ke alam dewa karena para dewa jauh lebih kuat dari mereka. Adapun para dewa, tidak ada banyak alasan bagi mereka untuk melakukan perjalanan ke alam Devata di mana penduduknya secara signifikan lebih lemah dari mereka. Selain itu, mereka dilarang membunuh Kaisar Surgawi dari alam Devata dan anggota kuil judul. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi. Dewa yang melanggar aturan ini akan dihukum oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi. Di masa lalu, pelayan dari klan Yun dari alam dewa dapat menyerang Feng Qing yang tanpa konsekuensi apapun karena pelayan itu belum mencapai keilahian. Oleh karena itu, tindakannya tidak melanggar aturan kekuatan tertinggi. Sejak Yun Qingyan, tuan muda dari klan Yun, sudah menjadi dewa pada waktu itu, dia tidak bisa menyerang Feng Qingyang. Karena itu, dia telah mengirim pelayannya untuk melakukan pekerjaan kotor itu. Feng Qingyang menggelengkan kepalanya saat mendengar pujian Ding Fu. Dia berkata sambil tersenyum, "Kakak Ding Fu, kamu terlalu menyanjungku." Tak perlu dikatakan, pada saat ini, Feng Qingyang menjadi fokus perhatian semua orang. Duan Lingtian, senior Feng Qing yang benar-benar luar biasa. Anda benar-benar beruntung telah menjadi murid sejatinya. Tidak hanya Tang San Pao, yang duduk di belakang Duan Lingtian dengan kagum, tetapi bahkan Su Li juga kagum pada Feng Qingyang. Sebelum dimulainya pertempuran para jenius di alam Devata, Su Li telah menghabiskan beberapa waktu dengan Feng Qingyang. Setelah Feng Qingyang memberinya beberapa petunjuk, keterampilan pedangnya telah meningkat, dan dia telah belajar banyak. Segera setelah itu, perhatian orang banyak akhirnya beralih dari Feng Qingyang saat Kaisar Surgawi lainnya terus tiba di tempat tersebut. Lihat, itu Yu Haotian, Kaisar Surgawi dari Surga Kaisar Langit. Nama Kaisar Surgawi dari Kaisar Langit-Langit adalah Yu Haotian, dia lebih dikenal sebagai Kaisar Giok. Dia Kaisar Giok. Duan Lingtian secara naluriah berbalik untuk melihat setelah mendengar diskusi di sekitarnya. Yu Haotian, Kaisar Surgawi dari Surga Kaisar Langit, adalah seorang pria paruh baya yang tinggi. Kulitnya seperti batu giok, dan alisnya membuatnya terlihat gagah. Ekspresinya bermartabat, sesuai dengan Kaisar Surgawi dari alam Devata. Dia berada di peringkat ke-8 pada peringkat Kaisar Surgawi alam Devata. Duan Lingtian akrab dengan Kaisar Giok yang merupakan tokoh mitos terkenal di bumi. Namun, menurut legenda kuno di bumi, Kaisar Giok tidak memiliki kekuatan karena tidak ada contoh dia menunjukkan kekuatannya. Berdasarkan buku, Perjalanan ke Barat, ketika Sun Wukong menyebabkan keributan di Istana Surgawi Surga Kaisar Giok tidak mengambil tindakan. Sebaliknya,
Buddha Gautama telah berurusan dengan Sun Wukong sebagai gantinya. Namun demikian, Duan Lingtian selalu percaya Kaisar Langit, pemimpin pengadilan surgawi, bukannya tanpa kekuatan. Berdasarkan fakta bahwa Kaisar Langit berada di peringkat ke-8 pada peringkat Kaisar Surgawi, sepertinya Duan Lingtian benar. Peringkatnya membuktikan bahwa dia setidaknya setara dengan Sun Wukong. Orang yang mengikuti di belakang Kaisar Langit pastilah Yang Jian, Kaisar Langit bermata tiga. Tak lama kemudian, orang-orang mengalihkan perhatian mereka ke pemuda yang mengikuti di belakang Kaisar Giok. Pemuda dingin dan penyendiri yang mengenakan baju besi perak memiliki mata ketiga di gelabelannya, membuatnya terlihat agak aneh. Dewa Erlang, Yang Jian. Jantung Duan Lingtian berdebar kencang. Dia tidak menyangka akan bisa bertemu dengan dua karakter legendaris dari bumi. Aku ingin tahu apakah Sun Wukong akan muncul juga. Namun, saya pikir itu tidak mungkin. Duan Lingtian, yang masih tenggelam dalam pikirannya, melebarkan matanya sedikit ketika dia mendengar diskusi orang banyak. Lihat, itu adalah Master Kuil dari kuil judul di Surga Poros Pavilion, Rulai. Duan Lingtian terkejut ketika dia melihat biksu muda yang tinggi dan kekar mengenakan jubah ungu dan emas. Beberapa biksu mengikuti di belakang biksu muda saat ia terbang ke tempat tersebut. Rulai. Duan Lingtian kaget dan bingung karena Rulai adalah nama Buddha Gautama. Kenapa dia ada di Surga Poros Pavilion? Segera, Duan Lingtian memperoleh jawaban atas pertanyaannya. Dikatakan bahwa Rulai adalah salah satu pembuat keputusan di Surga Kaisar Langit sebelum dia diundang untuk menjadi Master Kuil dari kuil judul di Surga Poros Pavilion. Aku juga mendengar tentang itu. Dikatakan bahwa dia diundang untuk menjadi Master Kuil dari kuil judul di Surga Poros Pavilion karena dia dapat memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antara kuil judul dan Kaisar Surgawi dari Surga Poros Pavilion karena dia berteman baik dengan Kaisar Surgawi dari Pavilion Surga Poros. Bab 3456, Dewa Lain, bukan hanya itu, tapi Rulai, Kaisar Langit Matahari Agung, berasal dari alam duniawi yang sama dengan Kaisar Surgawi dari Surga Poros Pavilion dan Kaisar Surgawi dari Surga Kaisar Langit. Dikatakan bahwa mereka semua adalah teman baik bahkan sebelum mereka naik ke alam Devata. Wow, jika itu benar, alam duniawi tempat mereka berasal benar-benar menakjubkan. Tentu saja, alam duniawi tempat mereka berasal adalah salah satu alam duniawi paling terkenal di semua alam Devata. Itu disebut alam Yan Huang. Alam Yan Huang. Aku pasti akan mengunjungi alam duniawi itu jika ada kesempatan. Anda dapat mengunjungi semua yang Anda inginkan, tetapi jangan melakukan hal bodoh. Jika kamu berani melakukan sesuatu seperti yang dilakukan Kaisar Surgawi dari surga Sungai Lu, kamu pasti akan mati. Meskipun percakapan di sekitarnya tidak keras, Duan Lingtian mendengar setiap kata dengan jelas karena pendengarannya yang luar biasa. Dengan itu, dia memastikan bahwa Rulai, Master Kuil dari kuil judul di Surga Poros Pavilion adalah Rulai yang sama yang terkenal di bumi. Namun, penampilannya berbeda dari apa yang digambarkan di bumi. Tak lama setelah itu, Kaisar Surgawi dari Pavilion Poros Surga tiba juga. Jelas, berdasarkan kedatangan berturut-turut mereka, Kaisar Surgawi dari Surga Kaisar Langit, Rulai, Kaisar Surgawi Matahari Besar, dan Kaisar Surgawi dari Surga Poros Pavilion telah berkumpul. Semua orang menyaksikan ketiganya duduk di pulau terapung yang sama. Gongsun Suanyuan, mata Duan Lingtian dengan cepat menemukan Kaisar Surgawi dari Surga Poros Pavilion. Dia sangat ingin bertemu dengan Gongsun Suanyuan yang tidak hanya seorang tokoh legendaris di bumi tetapi juga lawan masa lalu tuannya. Akhirnya, dia bisa melihat Gongsun Suanyuan hari ini. Setelah kedatangan ketiganya, beberapa Kaisar Surgawi lagi tiba. Namun, mereka tidak menyebabkan keributan yang terlalu besar karena mereka tidak berada di peringkat 10 besar peringkat Kaisar Surgawi alam Devata. Setelah beberapa saat, kerumunan itu kembali heboh. Itu Kaisar Surgawi dihuang dari surga 10.000 binatang. Dia berada di peringkat ke-6 di peringkat Kaisar Surgawi. Kaisar Surgawi dihuang berasal dari klan Kilin. Dia adalah binatang suci, Chaos Divine Kilin. Terlebih lagi, dia terlahir dengan Chaos Divine Flame yang merupakan salah satu dari 5 elemen Divine. Saya pernah bertemu dengan pria di belakang Kaisar Surgawi di Huang ketika saya bersama senior saya. Dia adalah pemimpin klan dari klan Kilin 10.000 binatang surga, di Hong. Selain berada di peringkat ke-6 di peringkat Kaisar Surgawi alam Devata, Di Huang adalah salah satu dari sedikit di alam Devata yang dikenal memiliki elemen surgawi.
Bahkan para dewa akan digerakkan oleh salah satu dari 5 elemen surgawi, apalagi para dewa dari alam Devata. Meskipun ada beberapa orang yang lebih kuat dari Di Huang, tidak ada dari mereka yang berani secara terbuka merebut Chaos Divine Flame darinya. Ini karena keberadaan pembangkit tenaga listrik tertinggi dari klan Qilin. Jika sesuatu terjadi pada Di Huang, pembangkit tenaga listrik tertinggi klan pasti akan campur tangan. Bagaimanapun, pembangkit tenaga listrik tertinggi telah meninggalkan bekas pada Di Huang. Jika sesuatu terjadi pada Di Huang, pembangkit tenaga listrik tertinggi akan segera mengetahuinya. Dengan ini, siapa yang berani secara terbuka menantang Di Huang untuk Chaos Divine Flame? Pembangkit tenaga listrik tertinggi bahkan lebih kuat dari dewa. Hanya dengan menjentikkan jari mereka, mereka dapat dengan mudah membunuh dewa, apalagi para dewa dari alam Devata. Tidak perlu upaya sama sekali bagi mereka untuk membunuh Kaisar Surgawi bergelar terkuat, Dewa Perang Bintang 9. Jadi Chaos Divine Qilin memiliki Chaos Divine Flame. Duan Lingtian memandang Di Huang dengan waspada. Untungnya, Feng Qing yang telah mengingatkannya untuk memutuskan hubungan antara dunia kecilnya dan dunia luar untuk sepenuhnya menyembunyikan aura 5 elemen surgawinya. Kalau tidak, Di Huang pasti bisa merasakan auranya. Bahkan jika Di Huang tidak bisa merebut 5 elemen surgawinya karena kehadiran tuannya, siapa yang tahu jika Du Huang akan meminta bantuan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi klan Qilin. Tuannya tidak bisa bersaing dengan pembangkit tenaga listrik tertinggi saat ini. Jika yang lain bisa mendengar pikiran Duan Lingtian, mereka akan menertawakannya karena terlalu banyak berpikir. Pembangkit tenaga listrik tertinggi biasanya tidak campur tangan dalam kehidupan celestial. Mungkin, mereka akan melindungi 1 atau 2 keturunan yang mereka hargai. Bahkan jika mereka melindungi 1 atau 2 keturunan mereka, mereka tidak akan secara aktif campur tangan dalam urusan sehari-hari. Selama klan Qilin tidak sepenuhnya hancur, kemungkinan pembangkit tenaga listrik tertinggi klan tidak akan campur tangan sama sekali. Misalnya, jika Di Hong meninggal, pembangkit tenaga listrik tertinggi klan tidak akan bertindak sama sekali. Lain cerita jika Di Huang menghadapi kematian. Namun demikian, pembangkit tenaga listrik tertinggi klan tidak akan campur tangan dalam pertumbuhan Di Huang bahkan jika dia peduli dengan Di Huang. Untuk alasan ini, kecuali diperlukan, pembangkit tenaga listrik tertinggi tidak akan ikut campur dalam kehidupan para dewa dan dewa. Bahkan jika mereka memiliki agenda sendiri, mereka tahu kapan harus menarik garis. Setelah kedatangan Di Huang, beberapa kaisar surgawi yang berada di peringkat 10 besar peringkat kaisar surgawi alam Devata juga tiba, menarik perhatian semua orang. Setelah itu, perhatian hampir semua orang terfokus pada kaisar surgawi yang menempati peringkat pertama dan kedua di peringkat kaisar surgawi alam Devata, satu-satunya 2 kaisar surgawi yang berada di peringkat depan Feng Qing yang, kaisar surgawi dari surga penghancur soliter. Jika kaisar surgawi yang berada di peringkat kedua tidak mengungkapkan kekuatannya pada akhir pertempuran para jenius, kemungkinan kaisar surgawi yang legendaris dari surga penghancur soliter akan naik ke tempat kedua. Tepat sekali, sebelumnya, keduanya hanya dikabarkan telah mencapai ketuhanan. Namun, hari ini, kaisar surgawi Feng Qing yang telah membuktikan rumor itu benar. Jika kaisar surgawi dari surga tandus besar tidak membuktikan bahwa dia juga seorang dewa, tempatnya di peringkat akan diambil alih kaisar surgawi Feng Qing yang. Kau salah, bahkan jika dia membuktikan bahwa dia adalah dewa, dia akan tetap berada di peringkat ketiga. Lagi pula, karena kaisar surgawi Feng Qing yang mengkonfirmasi statusnya sebagai dewa terlebih dahulu, tempat kedua akan jatuh kepadanya. Satu-satunya cara baginya untuk mempertahankan tempat kedua adalah dengan mengalahkan kaisar surgawi Feng Qing yang dalam duel. Kegembiraan dan keributan orang banyak tampaknya mencapai puncaknya dengan kedatangan kaisar surgawi dari surga hadiah surgawi dan kaisar surgawi dari surga tandus besar yang masing-masing menduduki peringkat pertama dan kedua di peringkat kaisar surgawi alam Devata. Teriakan dan seruan gembira terdengar di udara dengan gemuruh. Kaisar surgawi dari surga tandus besar adalah seorang pria parubaya yang tinggi dan kekar dengan wajah persegi dan tegas. Pada saat ini, dia menatap Feng Qing yang dan berkata sambil tersenyum, "Kaisar Feng, sepertinya Anda akan menggantikan saya di peringkat Kaisar Surgawi setelah hari ini." "Kaisar Surgawi Kong, Anda dipersilakan untuk mengambil kembali posisi itu jika Anda mau," jawab Feng Qing yang sambil tersenyum juga. Mata semua orang menjadi cerah setelah mendengar kata-kata ini. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? "Kong Ji, Kaisar Surgawi dari surga tandus besar,
tertawa dan berkata dengan santai, "Jujur, saya tidak terlalu peduli tentang peringkat." Kemudian, dia melihat Feng Qing yang lagi dan berkata, "Kaisar Surgawi Feng, karena Anda telah mengekspos basis kultivasi Anda. Saya khawatir kuil judul akan menuntut Anda mundur dari posisi Anda sebagai Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter." Setelah Kong Ji selesai berbicara, dia melihat beberapa kuil judul dengan penuh arti. Feng Qing yang menjawab dengan acuh tak acuh, "Saya juga menantikan hari di mana kuil judul mengirim pembangkit tenaga listrik mereka ke Istana Surgawi dari surga penghancur soliter. Kuil judul telah melarang mereka yang menjadi dewa untuk memegang posisi mereka sebagai Kaisar Surgawi dari alam Devata. Biasanya, mereka akan mengirim pembangkit tenaga listrik mereka sendiri untuk menantang Kaisar Surgawi yang telah mencapai keilahian. Setelah kekalahan Kaisar Surgawi, mereka akan membiarkan Kaisar Surgawi lainnya berjuang untuk posisi Kaisar Surgawi dari alam Devata. Secara alami, ini hanya jika pembangkit tenaga listrik kuil judul mampu mengalahkan Kaisar Surgawi yang telah menjadi dewa. Sepertinya Kaisar Surgawi Feng Qing yang sangat percaya diri. Saya akan memperhatikan perkembangan masalah ini, kata Kong Ji sambil tersenyum cepat ketika dia sadar kembali. Dia sempat terpana oleh kata-kata Feng Qing yang. Dia tidak menyangka Feng Qing yang begitu percaya diri. Di sisi lain, kepala kuil dari cabang kuil judul di berbagai alam Devata sedikit mengernyit. Beberapa tatapan mereka menjadi dingin ketika mereka melihat Feng Qing yang. Sebagian besar dari mereka berpikir Feng Qing yang telah tumbuh terlalu sombong setelah mencapai keilahian dan perlu diberi pelajaran. Pada saat ini, suara jernih yang memancarkan kebenaran terdengar di udara. Amitabha. Setelah itu, Rulai, Master Kuil dari judul Templer di kuil judul Paviliun Poros Surga dan Kaisar Langit Matahari Agung, bangkit dengan telapak tangannya disatukan. Dia berkata kepada Feng Qing yang, "Setelah pertempuran para jenius di alam Devata berakhir, aku ingin menantangmu untuk berduel di Istana Surgawi dari surga penghancur soliter." Kata-kata ini menyebabkan semua orang, termasuk Duan Lingtian, menjadi keributan lain. Mereka semua bisa mendengar implikasi dari kata-kata Rulai. Apakah ini berarti Rulai telah mencapai keilahian juga? Jelas sekali. Jika tidak, apakah menurutmu dia bisa begitu percaya diri saat menantang Kaisar Surgawi Feng Qing yang telah mencapai dewa? Surga, ada dewa lain di antara kita. Pada saat ini, Kaisar Surgawi dari surga Hadiah Surgawi, yang menduduki peringkat pertama di peringkat Kaisar Surgawi Alam Devata dan telah mengkonfirmasi statusnya sebagai dewa beberapa ribu tahun yang lalu, tertawa. Matanya berkilat ketika dia melihat Feng Qing yang dan Rulai dan berkata, "Tolong beritahu saya ketika Anda berdua akan berduel. Aku ingin menyaksikannya." Bab 3457, Wakil Kepala Kuil dari kuil judul utama di alam Devata, hanya ada beberapa yang telah dipastikan sebagai dewa. Hanya ada segelintir dewa yang dikenal oleh yang lain di alam Devata. Sebelum hari ini, satu-satunya dewa yang dikenal di peringkat Kaisar Surgawi alam Devata adalah Jiyu, Kaisar Surgawi dari surga Hadiah Surgawi. Setelah hari ini, ada juga Feng Qing yang, Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter. Selain Rulai, kepala kuil dari kuil judul di surga Poros Paviliun, yang telah dikonfirmasi sebagai dewa, banyak orang yakin ada dewa lain di kuil judul juga meskipun tidak ada konfirmasi. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa menjaga ketertiban di begitu banyak alam Devata untuk waktu yang lama? Karena Feng Qing yang telah mengkonfirmasi bahwa dia adalah dewa, tidak mengherankan bahwa Rulai, Kaisar Langit Matahari Agung dan kepala kuil dari kuil judul di surga Poros Paviliun, menantang Feng Qing yang untuk berduel. Bagaimanapun, menurut aturan kuil judul, Kaisar Surgawi yang telah menjadi dewa tidak diizinkan untuk mempertahankan posisi mereka sebagai Kaisar Surgawi. Dewa termasuk dalam alam dewa, yang lebih unggul dari alam dewata. Oleh karena itu, mereka yang telah mencapai ketuhanan harus pergi ke alam dewa daripada tinggal di alam dewata. Jika seorang dewa ingin tinggal di alam Devata, mereka harus tetap rendah hati. Kuil judul bertugas mengawasi masalah ini. Sepertinya kuil judul tidak membuang-buang waktu untuk mencoba melengsarkan Kaisar Surgawi Feng Qing yang sebagai Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter sekarang setelah dipastikan bahwa dia adalah dewa. Ya, ini sudah diduga karena dikatakan bahwa ini adalah alasan utama keberadaan kuil judul. Hanya ada beberapa jenius muda yang mengetahui rahasia aturan kuil judul, kebanyakan dari mereka tidak tahu apa-apa. Jika itu masalahnya,
Mengapa kuil judul tidak mengambil tindakan ketika surgawi Jiyu dari surga hadiah surgawi telah dipastikan menjadi dewa untuk waktu yang lama sekarang? Dia telah memegang posisinya sebagai kaisar surgawi dari surga hadiah surgawi untuk waktu yang lama dan bahkan terus-menerus menduduki peringkat pertama di peringkat kaisar surgawi tanpa konsekuensi apapun, tepat sekali. Kaisar surgawi Jiyu telah lama mencapai keilahian, mengapa dia masih kaisar surgawi dari surga hadiah surgawi? Di sisi lain, kuil judul berusaha untuk menyingkirkan kaisar surgawi Feng Qing yang dari posisinya segera setelah terungkap bahwa dia telah mencapai keilahian. Mengapa ini sangat tidak adil? Bukannya kuil judul sengaja tidak adil. Saya mendengar dari para tetua saya bahwa kuil judul mengirim beberapa dewa untuk menantang kaisar surgawi Jiyu, tetapi tidak ada dari mereka yang bisa mengalahkannya. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menyingkirkannya dari posisinya. Apakah begitu? Bukankah itu seharusnya menjadi rahasia besar? Bagaimana Anda mengetahuinya? Seseorang bertanya dengan ragu. Tuanku adalah kaisar surgawi dari surga perwujudan hujan. Aku minta maaf. Saya tidak tahu Anda adalah murid kaisar surgawi. Ada juga orang-orang di antara kerumunan yang telah mendengar desas-desus yang sama sekali berbeda tentang Jiyu, kaisar surgawi dari surga hadiah surgawi. Saya mendengar kaisar surgawi dari surga hadiah surgawi hanya berhasil duduk di singgasananya sampai sekarang karena dia mendapat dukungan dari leluhurnya yang merupakan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Betulkah? Ya, jika itu benar, maka tidak mengherankan dia masih kaisar surgawi dari surga hadiah surgawi bahkan setelah dia mencapai keilahian. Bukankah ini berarti jika kaisar surgawi dari 10.000 binatang surga mencapai keilahian, kuil judul akan tidak berdaya melawannya juga? Bagaimanapun, itu adalah fakta yang terkenal bahwa klan Qilin memiliki kekuatan besar yang mendukung mereka. Ada banyak teori yang beredar tentang Jiyu, tetapi hanya satu hal yang tetap pasti, meskipun telah mencapai keilahian sejak lama, kuil judul tidak dapat menyingkirkan Jiyu dari tahta. Aku ingin tahu apakah kaisar surgawi dari surga penghancur soliter akan dapat mempertahankan gelar dan posisinya. Sayang sekali kita tidak bisa menyaksikan pertarungan antara dia dan Master Kuil Rulai. Saya rela menyerahkan 100 tahun kultivasi saya hanya untuk menyaksikan mereka bertarung. Saya bisa berkultivasi lagi jika saya kehilangan 100 tahun kultivasi saya, tetapi saya tidak akan bisa menonton pertarungan seperti itu lagi seumur hidup saya. Tepat sekali, meskipun saya sedikit lebih dari 800 tahun, saya bersedia menyerahkan 200 atau 300 tahun kultivasi saya hanya untuk menonton pertarungan. Banyak orang berharap mereka bisa menyaksikan pertempuran antara Feng Qing Yang dan Rulai. Bahkan jika mereka bisa menangkap gerakan dewa, mereka masih berharap bisa menyaksikan pertempuran antar dewa. Lagi pula, mereka ingin melihat siapa yang akan muncul sebagai pemenang atau apakah ada lawan yang akan binasa. Mampu menyaksikan pertempuran antar dewa adalah sesuatu yang bisa mereka banggakan seumur hidup. Tuan, Duan Lingtian mengerutkan kening dalam-dalam. Meskipun dia yakin dengan kekuatan tuannya, dia tetap tidak bisa tidak khawatir. Bagaimanapun, agar Rulai menantang tuannya, Rulai harus percaya diri dan memiliki beberapa trik. Buddha Gautama hampir tak terkalahkan dalam legenda dari bumi. Terlebih lagi, ketika dia menantang tuannya sebelumnya, dia benar-benar tenang. Ini menunjukkan kepercayaan dirinya sampai batas tertentu. Banyak pikiran melintas di benak Duan Lingtian saat ini. Battle of the Geniuses dari Devata Realms kali ini ditakdirkan untuk dibicarakan untuk waktu yang lama dengan begitu banyak insiden. Ada Kaisar Surgawi Feng Qing yang menegaskan statusnya sebagai dewa dengan menunjukkan kekuatannya ketika dia mengalahkan Kaisar Surgawi Zhou Bingwu yang menduduki peringkat kelima di peringkat Kaisar Surgawi Alam Devata. Tidak hanya itu, Feng Qing yang juga menghancurkan klon Wishful Celestial Wood milik Kaisar Surgawi Situ Zuking. Setelah itu, Rulai, kepala kuil dari kuil judul di surga poros pavilion, bahkan menantang Feng Qing yang untuk berduel untuk menyingkirkan Feng Qing yang dari posisinya sebagai kaisar surgawi dari surga penghancur soliter. Dengan itu, Rulai juga secara tidak sengaja menegaskan bahwa dia juga telah mencapai keilahian. Pada saat ini, suara gemuruh bergema di venue. Kepada seluruh peserta, mohon diperhatikan. Pertempuran jenius di alam Devata akan dimulai dalam 1 jam. Mengikuti kata-kata ini, orang yang berbicara melayang di udara, mengawasi semuanya, saat dia memperkenalkan dirinya. Saya Su Konghai, wakil kepala kuil dari kuil judul utama.
Su Konghai adalah seorang pria muda dengan kepala penuh rambut putih, bahkan alisnya yang seperti pedang berwarna putih. Dia tinggi dan kekar, dia memiliki wajah yang sangat tampan. Lokasi kuil judul utama tetap menjadi misteri bagi semua orang. Beberapa orang mengira itu terletak di salah satu alam Devata atau alam duniawi, sementara beberapa berpendapat bahwa itu terletak di alam independen yang diciptakan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi. Meskipun cabang kuil judul di berbagai alam Devata memiliki banyak kontak dengan kuil judul utama, tidak ada anggota yang mengetahui lokasi kuil judul utama. Lagi pula, setiap kali kepala kuil pergi ke kuil judul utama, mereka langsung diangkut ke sana oleh formasi transportasi khusus. Pengenalan Su Konghai mengejutkan beberapa jenius muda. Wakil kepala kuil dari kuil judul utama. Jadi rumornya benar tentang kuil judul utama yang mengirim seseorang untuk memimpin setiap pertempuran jenius di alam Devata. Kudengar ada banyak dewa di kuil judul utama. Rupanya, bahkan seorang tetua biasa setara dengan master kuil dari cabang kuil judul. Aku hanya bisa membayangkan betapa kuatnya wakil kepala kuil dari kuil judul utama. Kemungkinan besar wakil master kuil dari kuil judul utama adalah dewa juga. Para jenius muda menatap Su Konghai dengan rasa ingin tahu. Di antara orang-orang yang hadir, mungkin, hanya beberapa kepala kuil dari cabang kuil judul yang pernah bertemu dengan Su Konghai yang misterius sebelumnya. Sebagian besar, jika tidak semua, Kaisar Surgawi juga belum pernah bertemu Su Konghai sebelumnya. Mungkin, hanya satu atau dua Kaisar Surgawi yang telah hidup lama yang pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dengan 1 jam tersisa sebelum dimulainya pertempuran para jenius di alam Devata, para jenius muda menjadi tenang dan mulai memejamkan mata untuk bermeditasi dan bersiap menghadapi pertempuran di depan mereka. Bagaimanapun, lawan mereka adalah yang terbaik, bahkan gangguan sekecil apapun mungkin berarti kekalahan mereka. Secara alami, ada beberapa jenius muda yang tetap tenang, mengobrol dengan orang-orang di sekitar mereka. Pada saat ini, Su Li, yang telah dengan jelas melakukan penelitiannya, berkata, Duan Lingtian, menurut pertempuran jenius sebelumnya, sekitar 1000 peserta akan didiskualifikasi selama putaran pertama. Setelah itu, sisa peserta akan melanjutkan ke babak kedua. Pertarungan selama putaran kedua akan berlanjut hingga hanya tersisa 300 peserta. Peserta yang didiskualifikasi selama putaran kedua akan diberikan 3 kesempatan untuk menantang salah satu dari 300 peserta yang berhasil mencapai putaran ketiga. Disinilah pertarungan paling sengit terletak di ronde awal. Lagi pula, tidak semua yang didiskualifikasi itu lemah, dan pasti ada peserta yang hanya lolos ke babak ketiga dengan mengandalkan orang lain. Oleh karena itu, tantangan ini ada untuk menyingkirkan yang lemah dan memberi kesempatan kepada yang layak. Aku juga pernah mendengar tentang ini. Duan Lingtian mengangguk. Tuannya, Feng Qingyang, telah menyebutkan ini padanya. Dia tahu pertarungan akan semakin sulit setelah dia memasuki ronde ketiga. Pertempuran akan terus meningkat selama ronde keempat. Babak keempat adalah di mana peringkat peserta akan ditentukan. Tak perlu dikatakan, hadiah untuk setiap peringkat berbeda, semakin tinggi peringkatnya, semakin baik hadiahnya. Mereka yang tersingkir lebih awal, tentu saja, tidak akan menerima hadiah apapun. 1 jam berlalu hanya dalam sekejap mata. Segera setelah waktunya habis, Su Konghai, wakil kepala kuil dari kuil judul utama, mengumumkan, saya sekarang menyatakan pertempuran para jenius di alam Devata dimulai sekarang. Meskipun Su Konghai tidak berbicara terlalu keras, suaranya terdengar sangat keras di telinga para peserta. Bab 3458, akhir putaran pertama. Su Hongkai, wakil kepala kuil dari kuil judul utama berkata, sekarang, setiap peserta harus melayang 10 meter di atas tanah pada hitungan ke-10. Mereka yang tidak berada di udara akan tersingkir. Begitu suara Su Hongkai jatuh, para jenius muda mulai naik ke udara. Dari jauh, para jenius muda itu tampak seperti segerombolan lebah yang terbang di udara karena jumlahnya sangat banyak, itu dibuat untuk pemandangan yang agak mengesankan. Tak perlu dikatakan, Duan Lingtian, Su Li, dan Ling Jueyun juga naik di udara. Mereka yang tidak mengudara setelah hitungan ke-10 akan dieliminasi. Sepertinya ini adalah ujian. Meskipun Duan Lingtian tahu 1000 peserta akan tersingkir selama putaran pertama, dia tidak berharap ujian itu untuk mempertahankan penerbangan mereka. Dia berasumsi mereka akan segera bertarung satu sama lain. Ini seperti ujian yang saya lalui untuk bergabung dengan Istana Kolam Renang Surgawi.
Duan Lingtian masih ingat salah satu ujian yang harus dia dan Huaner lalui mirip dengan ini. Pada saat itu, semua peserta harus mempertahankan penerbangan mereka sementara penanggung jawab, Lei Ying, Kaisar Surgawi tanpa ampun, memberikan tekanan pada mereka. Setelah 10 napas, ketika semua peserta melayang 10 meter di udara, Su Konghai menyipitkan matanya tanpa terasa dan berkata, "Sekarang saya akan memberikan tekanan pada kalian semua. Mereka yang tidak dapat mempertahankan penerbangan mereka dan jatuh ke tanah akan dieliminasi. Saya akan terus memberikan tekanan sampai 1000 peserta dieliminasi. Anda memiliki 10 napas mulai dari sekarang untuk mempersiapkan diri." Ekspresi para jenius muda itu langsung berubah serius ketika mereka mendengar kata-kata Su Konghai. Energi dengan berbagai warna muncul di udara saat mereka bersiap untuk menahan tekanan. Mereka semua mengikuti ujian dengan serius meskipun sederhana. Lagi pula, orang yang menekan mereka adalah wakil kepala kuil dari kuil judul utama yang dicurigai sebagai dewa. Secara alami, mereka tahu dia tidak akan menggunakan semua kekuatannya. Kalau tidak, tekanan pasti akan menghancurkan mereka sampai mati. Namun, bahkan sebagian kecil dari kekuatannya sudah cukup untuk menekan mereka. 10 napas berlalu hanya dalam sekejap mata. Sebagian besar jenius muda menahan napas untuk mengantisipasi tekanan yang masuk. Mungkin, hanya beberapa ratus jenius muda yang tetap tenang saat ini. Duan Lingtian, Su Li, Ling Jueyun, Tang Sanpao, dan Zhang Tian Anda termasuk di antara orang-orang ini. Para peserta yang mempertahankan ketenangan mereka saat ini sebagian besar adalah mereka yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan Kaisar Surgawi yang diberi gelar. Bagaimanapun, mereka semua yakin mereka tidak akan tersingkir di babak pertama. Mereka yang memiliki peluang tinggi untuk tersingkir adalah mereka yang belum memiliki kekuatan yang sebanding dengan Kaisar Surgawi bergelar. Misalnya, Wang Ting dan He Jianyi yang melayang di sebelah Zhang Tianyu. Duo itu tampak gugup dan muram seolah-olah mereka menghadapi situasi hidup atau mati. Astaga, 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 Su Konghai tidak bergerak saat gelombang energi melonjak ke arah para peserta dan menekan mereka. Lebih dari setengah peserta mulai gemetar begitu tekanan turun pada mereka. Setelah beberapa waktu, beberapa meludahkan darah. Ada peserta yang mulai mengeluarkan darah dari mata, telinga, dan hidungnya. Mereka semua tampak seolah-olah akan jatuh kapan saja meskipun menahan tekanan dengan sekuat tenaga. Ketika tekanan meningkat untuk kedua kalinya, itu melukai lebih dari 100 orang. Astaga, ketika tekanan meningkat untuk ketiga kalinya, lebih dari 100 peserta jatuh ke tanah, tidak mampu menahan tekanan. Selain itu, beberapa ratus peserta lainnya terluka, nyaris tidak bisa bertahan. Astaga, beberapa ratus peserta lainnya jatuh ke tanah seperti pangsit yang jatuh ke dalam panci berisi air mendidih ketika tekanan meningkat untuk keempat kalinya. Banyak dari mereka yang jatuh ke tanah dan tersingkir hanya bisa tersenyum pahit. Aku tersingkir, saya pikir saya akan bisa melewati babak pertama setidaknya. Aku tidak menyangka akan tersingkir secepat ini. Saya tidak memikirkan semuanya. Saya tidak menahan tekanan dengan sekuat tenaga karena saya pikir saya harus menghemat energi saya ketika tekanan menjadi lebih berat. Keempat kalinya tekanan meningkat menurunkan lebih dari 500 peserta. Tingkat eliminasi sangat tinggi dan cepat. Aku hampir sekuat Kaisar Surgawi bergelar, namun, aku begitu mudah tersingkir. Pada titik ini, di antara para peserta yang masih di udara, setengah dari mereka nyaris tidak bertahan. Jelas mereka berada di kaki terakhir mereka. Adapun yang lain, mereka tampak mampu menahan tekanan meskipun wajah mereka pucat. Salah satu Kaisar Surgawi yang mengamati ujian berkata, "Saya pikir putaran pertama akan berakhir setelah wakil kepala kuil Su mengintensifkan tekanan untuk kelima kalinya. Berdasarkan apa yang bisa saya lihat, saya setuju." Kaisar Surgawi lainnya mengangguk. Begitu kata-kata ini jatuh, Su Hongkei meningkatkan tekanan untuk kelima kalinya. Ekspresi beberapa peserta dengan kekuatan yang sebanding dengan Kaisar Surgawi bergelar segera berubah menjadi serius, beberapa dari mereka bahkan mulai gemetar di bawah tekanan yang menghancurkan. Secara alami, ada juga mereka yang tetap sama sekali tidak terpengaruh seperti Duan Lingtian, Su Li, Ling Jueyun, dan Tang Sanpao. Demikian pula, Yu Dongfang, murid sejati ketiga Kaisar Surgawi dari Paviliun Poros Surga, tidak terpengaruh oleh tekanan. Sebaliknya, Dong Tu, murid sejati keempat Kaisar Surgawi dari Paviliun Poros Surga yang melayang di samping Yu Dongfang, memasang ekspresi tegang di wajahnya.
Sepertinya tekanan mulai membebani dirinya. Saudara muda, tampaknya Duan Lingtian dari Solitaire Destructive Heaven lebih kuat darimu, kata Yu Dongfang setelah dia melirik Duan Lingtian. Dengan penglihatannya, mudah baginya untuk melihat Duan Lingtian tidak terpengaruh oleh tekanan sama sekali. Dong Tu secara naluriah menoleh untuk melihat Duan Lingtian setelah mendengar kata-kata Yu Dongfang. Seperti yang dikatakan Yu Dongfang, Duan Lingtian tampak acuh tak acuh saat dia menahan tekanan. Meskipun dia enggan mengakuinya, dia tahu Duan Lingtian lebih kuat darinya setelah menyaksikan ketenangan Duan Lingtian. Namun demikian, dia tidak akan mengakui ini dengan keras. Oleh karena itu, dia berkata, "Kakak ketiga, Anda tidak bisa mengatakan itu dengan pasti. Mungkin, dia hanya memiliki pertahanan yang kuat atau dia telah menguasai teknik yang dapat membantunya menahan tekanan." Yu Dongfang hanya menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengenal saudara juniornya dengan sangat baik sehingga dia tahu saudara juniornya hanya menyangkal fakta ini secara lahiriah. Pada saat ini, tidak seperti peserta dengan kekuatan yang sebanding dengan Kaisar Surgawi bergelar yang tidak terpengaruh atau terpengaruh, tetapi masih bisa bertahan, mereka yang memiliki kekuatan lebih lemah dari Kaisar Surgawi bergelar berada di ambang jatuh. Tak lama kemudian, beberapa ratus peserta memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Di antara mereka yang berjuang, hanya sedikit yang berhasil bertahan. Sayangnya, mereka tidak berhasil bertahan lama sebelum mereka jatuh ke tanah seperti Sky Divers juga. Pada saat ini, He Jianyi, yang berada di belakang Duan Lingtian, berkata kepada Wang Ting dengan wajah pucat, menyemangatinya, "Wang Ting, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku yakin kamu bisa melakukannya." Di antara trio dari Solitary Destructive Heaven, Zhang Tianyu yang kekuatannya sebanding dengan Celestial Emperor adalah yang terkuat. Bahkan setelah tekanan meningkat untuk kelima kalinya, wajahnya hanya sedikit merah. Wang Ting, yang melayang di sebelah Zhang Tianyu, gemetar hebat, tampak seolah-olah dia akan jatuh. Namun, dia sepertinya mendapatkan kekuatan untuk bertahan sedikit lebih lama setelah mendengarkan kata-kata penyemangat He Jianyi. "Wang Ting, tunggu sebentar lagi. Anda akan dapat melewati babak pertama selama Anda bertahan sedikit lebih lama," kata Zhang Tianyu setelah dia melihat sekeliling dan menemukan hanya ada sedikit lebih dari 1000 peserta yang tersisa. "Anda hanya perlu menunggu kurang dari 100 orang untuk dieliminasi sebelum kamu maju ke babak kedua." Setelah mendengarkan kata-kata Zhang Tianyu, Wang Ting menarik napas dalam-dalam dan terus menahan tekanan. Pada saat ini, sepertinya dia telah membuka potensi tersembunyinya. Astaga, suara lembut terdengar di udara saat dua kedalaman dari hukum air mulai menyatu dan menyebar. Kedalaman Fus tampaknya sangat membantu Wang Ting, dia berhenti gemetar dan warna berangsur-angsur kembali ke wajahnya. Setelah itu, ekspresi tekad muncul di wajahnya. Dia menerobos. Zhang Tianyu menatap Wang Ting dengan kaget. Duan Lingtian, yang melayang di depan keduanya, juga memperhatikan terobosan Wang Ting. Sepertinya dia sekarang sekuat Kaisar Surgawi bergelar biasa. Selain Wang Ting, seorang pemuda lain berhasil menerobos dalam situasi ini juga. Tak ayal, keduanya menarik perhatian banyak orang. Mereka benar-benar memiliki terobosan dalam keadaan seperti ini. Aku tidak percaya kedua anak kecil itu berhasil menerobos di bawah tekanan yang menghancurkan. Sementara itu, Meng Luo, Kaisar Surgawi Savage, yang berdiri di belakang Feng Qing yang tersenyum saat melihat terobosan Wang Ting. Bagaimanapun, kakek Wang Ting adalah temannya. Ding Fu, Kaisar Surgawi dari Surga Purba, berkata sambil tersenyum, "Saudara Feng, gadis yang mewakili Istana Surgawi Anda ini cukup berbakat. Jarang bagi seseorang untuk bisa menerobos dalam keadaan seperti itu." Feng Qing yang mengangguk setuju. Sedikit kejutan bisa dilihat di matanya juga. Setelah Wang Ting dan terobosan pemuda itu, mereka merasakan tekanan menjadi lebih tertahankan. Setelah menghela nafas lega, mereka mulai mengamati peserta yang tersisa. Mereka menyaksikan para peserta terus berjatuhan satu demi satu. Tak lama setelah itu, seruan terdengar di udara, "Saya akhirnya menerobos." Pemuda lain juga berhasil menerobos di bawah tekanan yang menghancurkan. Ketika 1000 peserta telah dieliminasi, Su Konghai menarik energinya dan berkata, "Selamat. Kalian semua telah berhasil melewati babak pertama." Mereka yang tidak memiliki kekuatan yang sebanding dengan Kaisar Surgawi bergelar tetapi entah bagaimana berhasil melewati babak pertama menghela nafas lega sebelum ekspresi senang muncul di wajah mereka.
Bab 3459, babak kedua dimulai. Faktanya, mereka yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan Kaisar Surgawi yang bergelar sudah siap secara mental untuk dimusnahkan. Mereka berpartisipasi hanya untuk mendapatkan pengalaman dan juga untuk bertemu dengan para jenius muda lainnya. Beberapa juga berpartisipasi dengan harapan bahwa tes akan membantu mereka dan membantu mereka menerobos. Sebuah terobosan adalah hadiah yang cukup baik bagi mereka bahkan jika mereka tidak dapat peringkat dalam pertempuran jenius di alam Devata. Mereka yang tersingkir memandang dengan iri pada Wang Ting dan dua pemuda yang memiliki terobosan dan sekarang memiliki kekuatan Kaisar Surgawi bergelar biasa. Kupikir aku bisa menerobos sini. Pada akhirnya, aku masih gagal. Gerakan mengungkap kekerasan Ual demi menghapuskannya. Saya hampir saja menerobos, tetapi saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ketiganya benar-benar beruntung bisa menerobos di saat kritis seperti itu. Sekarang mereka sekuat Kaisar Surgawi biasa yang diberi gelar. Mungkin, jika bukan karena pertempuran jenius di alam Devata, akan sulit bagi mereka untuk memiliki terobosan lain sebelum mencapai usia 1000 tahun. Tentu saja ada sejumlah kecil peserta yang cemburu dan tidak mau mengundurkan diri. Jadi bagaimana jika mereka memiliki terobosan? Bahkan jika mereka melewati babak pertama, mereka tidak akan bisa melewati babak kedua. Kebanyakan orang tidak repot menanggapi komentar seperti ini. Lagi pula, diberi pilihan, mereka juga ingin memiliki terobosan. Pada saat ini, Su Konghai, wakil kepala kuil dari kuil judul utama, berkata lagi, putaran pertama pertempuran jenius di alam Devata telah berakhir. Para peserta yang melewati babak pertama memiliki waktu 2 jam untuk memulihkan diri sebelum dimulainya putaran kedua. Begitu suara Su Konghai jatuh, para peserta turun ke tanah dan kembali ke tempat duduk mereka. Mereka yang tersingkir pun tak lepas dari mereka yang lolos babak pertama. Dengan begitu banyak pembangkit tenaga listrik di sekitar, tidak ada yang berani menipu. Mereka yang melakukan hal seperti itu hanya mencari kematian. Lagi pula, ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik di sekitar. Akan mudah bagi mereka untuk memilih cheater. Di masa lalu, ada peserta yang mencoba menipu selama pertempuran jenius di alam Devata. Mereka yang curang semuanya dibunuh tanpa kecuali. Bahkan murid sejati Kaisar Surgawi pun tidak luput. Bagaimanapun juga, curang adalah tantangan bagi kehormatan kuil judul. Selain itu, Master Kuil atau perwakilan dari cabang kuil judul akan mencatat nama semua peserta dari alam Devata masing-masing, terlepas dari apakah mereka mewakili kuil judul atau istana surgawi, setiap kali mereka lulus ujian. Pada saat ini, wakil kepala kuil dari kuil judul di surga penghancur soliter, yang mencatat nama-nama peserta yang akan maju ke babak berikutnya, berkata sambil tersenyum, selain 4 dari istana surgawi, gelar kami tempel membawa 19 peserta ke sini. Dari 23 peserta dari Solitary Destructive Heaven, 13 berhasil melewati babak pertama. Angka ini cukup bagus. Master Kuil dari kuil judul di Solitary Destructive Heaven mengangguk setuju. Kamu benar, jumlahnya cukup baik. Dari mereka yang berhasil mencapai babak berikutnya, saya paling terkejut bahwa murid sejati Kaisar Surgawi Feng Qing yang berhasil lulus ujian karena usianya. Terlebih lagi, bahkan ketika tekanan meningkat untuk kelima kalinya, dia jelas tidak terpengaruh. Ini tidak mungkin bagi seseorang yang hanya memiliki kekuatan Kaisar Surgawi biasa yang bergelar. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi wakil kepala kuil dari kuil judul di Solitary Destructive Heaven berubah serius. Satu-satunya murid sejati Kaisar Surgawi Feng Qing yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan Dewa Perang Bintang 2 setidaknya. Dia benar-benar berbakat. Dia baru berusia lebih dari 600 tahun yang lalu, tetapi dia sudah memiliki kekuatan yang sebanding dengan Dewa Perang Bintang 2 atau lebih kuat, kata Master Kuil dari kuil judul di Solitary Destructive Heaven. Ketika tatapannya beralih ke pria muda yang berdiri di samping Duan Lingtian, dia terus berkata, pemuda di sebelah Duan Lingtian itu adalah Suli, dia dari Kaisar Langit-Langit disebut Suli. Dia seusia dengan Duan Lingtian, dan kekuatannya juga harus seperti Dewa Perang Bintang 2. Kedua pemuda ini seharusnya memiliki potensi terbesar dan bakat bawaan tertinggi di antara para peserta pertempuran para jenius di alam Devata kali ini. 2 jam berlalu dengan cepat. Para jenius muda berhasil memulihkan sebagian energi mereka. Lagi pula, mereka tidak terlibat dalam pertempuran sengit sebelumnya dan hanya menggunakan energi asal surgawi mereka untuk menahan tekanan. Sebagian besar dari mereka akan dapat memulihkan energi mereka sepenuhnya dalam 1 jam.
2 jam adalah waktu yang lebih dari cukup. Faktanya, banyak dari mereka mulai mengobrol setelah 1 jam. Pada saat ini, suara Su Kong Hai terdengar lagi di venue. Mereka yang melewati babak pertama, silakan masuk ke ring. 1000 jenius muda tidak membuang waktu dan melakukan apa yang diperintahkan dan terbang ke jantung venue. Ketika 1000 jenius muda dikumpulkan, Su Kong Hai mengangkat tangannya dan mengirim bola energi ke tanah. Setelah itu, pilar cahaya melesat ke udara sebelum membentuk perisai cahaya di sekitar ring, menjaga para peserta di dalam ring. Karena arena pertempuran cukup luas, itu tidak ramai meskipun ada 1000 orang berkumpul di dalam ring. Selanjutnya, Su Kong Hai melanjutkan, saya yakin sebagian besar dari Anda mengetahui secara spesifik putaran kedua. Namun demikian, saya akan menjelaskan putaran kedua kepada mereka yang mungkin tidak sadar. Untuk putaran kedua, 1000 peserta akan terlibat dalam Battle Royale. 300 peserta yang tetap berdiri di akhir akan maju ke babak ketiga. Kalian semua akan diberikan token giok. Jika Anda memutuskan untuk menyerah, Anda dapat menghancurkan token giok, dan itu akan membawa Anda keluar dari arena pertempuran. Setelah Su Kong Hai selesai berbicara, hanya dengan lambaian tangannya, dia membagikan token giok kepada semua peserta. Token giok itu seperti token yang menyelamatkan jiwa. Meskipun pertempuran itu bukan pertarungan sampai mati, kecelakaan mungkin saja terjadi. Setelah Anda menghancurkan token giok Anda dianggap tersingkir. Selain itu, meninggalkan perisai cahaya, baik secara sukarela atau tidak, juga akan menyebabkan Anda tersingkir. Semua peserta, termasuk Duan Ling Tian, mensurvei lingkungan mereka segera, mengukur ukuran cincin untuk memastikan mereka tidak secara tidak sengaja meninggalkan jangkauan perisai cahaya. Dengan ini, ada beberapa orang yang mengeluh tentang ukuran cincin pertempuran. Ruangnya cukup kecil, bukankah terlalu membatasi bagi 1000 dari kita untuk bertarung di ruang sekecil itu? Bagaimanapun, keluhan itu tidak berguna dan tidak mengubah apapun. Kamu punya waktu 15 menit sebelum pertempuran dimulai. Su Kong Hai berkata lagi, menarik para peserta kembali ke akal sehat mereka. Aku akan memberitahumu ketika 15 menit sudah habis. Setelah itu, banyak jenius muda bermunculan. Banyak dari mereka mencari orang untuk diajak bekerja sama. Beberapa bekerja sama dengan teman-teman sementara beberapa bekerja sama dengan orang asing. Tidak peduli apa, aku harus maju ke babak ketiga. Saya tidak peduli jika saya tersingkir di babak ketiga, tetapi saya tidak bisa tersingkir di babak kedua. Seorang pria muda yang mengenakan jubah bagus berkata, saya ingin bekerja sama dengan mereka yang memiliki kekuatan Kaisar Surgawi bergelar untuk membawa saya melewati babak ini. Bahkan jika saya tersingkir selama ronde ketiga, saya masih bisa menyombongkan diri karena melewati ronde kedua. Yah, memang benar ada perbedaan besar antara tersingkir di babak kedua dan tersingkir di babak ketiga. Banyak peserta berbagi pemikiran serupa. Sebagian besar peserta ini mencari orang untuk diajak bekerja sama untuk meningkatkan peluang mereka maju ke babak ketiga. Pada saat yang sama, Duan Ling Tian merasa sedikit bingung. Tidak ada satu orang pun yang mendekatinya untuk bergabung. Bahkan Dong Tu, murid keempat dari Kaisar Surgawi dari Paviliun Poros Surga, yang telah kalah darinya didekati oleh banyak orang untuk bergabung. Apakah dia setuju atau tidak, bukankah seharusnya ada orang yang meminta untuk bekerja sama dengannya? Tentu saja, ada beberapa orang yang hanya mendekati Dong Tu karena kakak senior ketiganya, Yu Dongfang, karena kakak senior ketiganya akan memastikan dia maju ke babak ketiga. Duan Ling Tian, tampaknya kebanyakan orang berpikir kita tidak memiliki peluang untuk maju ke babak ketiga. Sulu menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Pada titik ini, jelas bahwa tidak ada yang ingin bekerja sama dengan mereka. Mungkin, mereka pikir bekerja sama dengan Duan Ling Tian dan teman-temannya akan menarik bahaya. Pada akhirnya, seseorang memang mendekati ketiganya, tetapi orang itu hanya ingin bekerja sama dengan Ling Jueyun. Sejak dia datang dengan kuil judul Wind Prop Heaven, dia tahu tentang kekuatan Ling Jueyun. Namun, Ling Jueyun telah menolak permintaannya. Setelah itu, tidak ada orang lain yang mendekati Duan Ling Tian dan yang lainnya. Setelah 15 menit, suara Su Kong Hai terdengar menggelegar. Putaran kedua pertempuran jenius di alam Devata dimulai sekarang. Bab 3460, Serangan Ling Jueyun, putaran kedua pertempuran jenius di alam Devata dimulai sekarang. Sebelum Su Kong Hai mengumumkan dimulainya ronde kedua,
Sebagian besar jenius muda di atas ring tegang saat mereka melihat lawan mereka dengan waspada dengan ekspresi muram di wajah mereka. Beberapa orang seperti Duan Lingtian dan sebagian besar orang di kelompoknya tetap acuh tak acuh. Hanya Zhang Tianyu dan Wang Ting yang berada dalam kelompok Duan Lingtian yang sedikit tegang. Duan Lingtian, Su Li, Ling Jueyun, dan bahkan Tang San Pao tetap tenang. Namun, begitu suara Su Kong Hai jatuh, kekacauan segera terjadi. Energi dengan berbagai warna segera berlayar di ring pertempuran. Dengan ini, Battle Royale telah dimulai. Kelompok Duan Lingtian berdiri di sudut arena pertempuran. Mereka tidak bergerak dan mengamati perkelahian di sekitar mereka seolah-olah mereka berada di atas perkelahian. Tidak butuh waktu lama untuk perkelahian berubah menjadi kekerasan. Banyak yang telah menghancurkan token giok mereka untuk melarikan diri dari serangan yang mengancam jiwa. Hanya dalam waktu singkat, tidak kurang dari 20 peserta yang menyerah. Tangisan sedih juga bisa terdengar sesekali dari mereka yang tidak menghancurkan token giok mereka tepat waktu. Mungkin, itu karena dorongan mereka untuk maju ke babak berikutnya, mereka lambat untuk menghancurkan token giok mereka dan terbunuh sebagai hasilnya. Untuk sementara waktu, hanya ada satu kematian di babak kedua. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah korban tewas mulai meningkat. Ini berfungsi sebagai peringatan bagi yang lain sehingga kebanyakan orang akan menghancurkan token giok mereka untuk menyerah daripada mengambil risiko. Pada saat ini, Zhang Tianyu, yang berdiri di belakang Duan Lingtian, memandang ke depan dengan waspada, sedikit ke kanan, sebelum dia tiba-tiba berkata, seseorang sedang menuju ke arah kita. Meskipun Zhang Tianyu dan Wang Ting tidak secara resmi meminta untuk bergabung dengan Duan Lingtian tidak mengatakan apa-apa ketika keduanya mengikutinya. Melihat ini, keduanya merasa lega dan bertekad untuk menarik beban mereka dalam tim. Oleh karena itu, Zhang Tianyu dengan cepat memperingatkan yang lain ketika dia melihat seseorang mendekati mereka. Ketika Duan Lingtian dan yang lainnya melihat ke atas, mereka melihat sekelompok 7 peserta mendekati mereka. Pemimpin kelompok adalah yang pertama membunuh seseorang di ring pertempuran. Berdasarkan penampilannya, kekuatannya setidaknya harus sebanding dengan Dewa Perang Bintang 2. Dia adalah seorang pria muda dengan penampilan rata-rata dan tubuh rata-rata. Petir menyambar di sekelilingnya, membuatnya tampak seperti Dewa Guntur. Auranya juga ganas, mampu menimbulkan ketakutan ke dalam hati lawan yang lebih lemah. Itulah satu-satunya murid sejati Kaisar Surgawi dari surga penghancur soliter. Jika aku bisa melenyapkannya, aku akan bisa menyombongkannya selama sisa hidupku, kata pemimpin kelompok 7. Jelas, dia bermaksud untuk melenyapkan Duan Lingtian. Adapun 6 orang yang tersisa, semuanya memiliki kekuatan yang sebanding dengan Kaisar Surgawi yang diberi gelar. Dari 6, 2 dari mereka tampak agak kuat. Kamu bukan hanya murid sejati Kaisar Surgawi, tapi aku dengar kamu memiliki kekuatan Kaisar Surgawi bergelar kuat meskipun baru berusia kurang dari 600 tahun. Tolong tunjukkan padaku, Lin Wei, seberapa kuat dirimu. Pemuda, yang menyebut dirinya Lin Wei, membawa palu raksasa yang memancarkan petir. Tanpa kata-kata lagi, dia membawa palu ke arah Duan Lingtian dan yang lainnya. Langit tampak berubah warna saat palu jatuh dengan kekuatan penghancur yang sangat besar. Sementara itu, ketika Duan Lingtian melihat kedalaman Lin Wei yang bersinar terang, dia dapat mengatakan bahwa Lin Wei memiliki kekuatan yang sebanding dengan Dewa Perang Bintang 2. Dia juga memutuskan Lin Wei harus menjadi yang terkuat di grup. Duan Lingtian telah mendengar kata-kata Lin Wei sebelumnya sehingga dia tahu Lin Wei sengaja menargetkannya untuk membuat nama untuk dirinya sendiri. Senyum kecil muncul di wajahnya saat dia berpikir, sejak kapan aku, Duan Lingtian, menjadi sasaran empuk di mata orang-orang. Saat Lin Wei mendekat, cemoohan dingin terdengar di udara. Ling Jueyun, yang berdiri di samping Duan Lingtian, mencibir. Pada saat yang sama, tiruan dirinya dengan mata merah darah dari hukum kematian muncul. Begitu klon muncul, itu melesat ke arah Lin Wei seperti seberkas cahaya merah. Kamu mencari kematian, Lin Wei tersenyum mengejek. Duan Lingtian adalah targetnya, dia tanpa ampun akan membunuh dan menghancurkan semua orang dan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Jadi bagaimana jika kamu memiliki klon dari hukum kematian? Aku akan menghancurkannya dengan paluku. Palu Lin Wei terus jatuh seperti meteor. Petir menyambar dalam hiruk-pikuk saat palu semakin dekat dan lebih dekat ke targetnya sebelum mereka menyerang klon Ling Jueyun seolah-olah sedang mengalami kesusahan surgawi. Ledakan,
Ledakan, ledakan, serangkaian ledakan terdengar di udara saat palu akan mendarat di klon Ling Jueyun. Pada saat yang sama, energi klon Ling Jueyun tiba-tiba meroket. Kecepatannya meningkat 2 kali, dan dengan mudah menghindari palu. Itu bergerak dengan kelincahan monyet saat menjangkau dan meraih leher Lin Wei hanya dalam sekejap mata. Ekspresi Lin Wei berubah drastis ketika dia merasakan tangan itu mendekat ke tenggorokannya. Dia berjuang dan berteriak, "Tidak!" Saat Lin Wei hendak menghancurkan token gioknya, dengan satu tangan mencengkeram leher Lin Wei dengan erat, klon itu mengulurkan tangan dan menekan tangan lainnya ke bahu Lin Wei. Hanya dalam sepersekian detik, itu memisahkan kepala Lin Wei dari tubuhnya dengan tangan kosong. Darah berceceran di mana-mana, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Pada saat ini, mereka yang bertarung di dekatnya membeku sejenak, menatap Ling Jueyun dengan waspada. Maaf, kami akan segera pergi." Keenam peserta yang datang bersama Lin Wei memasang ekspresi ketakutan di wajah mereka saat mereka menyaksikan orang terkuat di kelompok mereka terbelah menjadi 2. Mereka buru-buru meminta maaf dan mencoba kabur. Ling Jueyun mengabaikan kata-kata mereka. Klonnya terus bergerak, dan hanya dalam beberapa saat, itu merobek 2 orang lainnya. Darah berceceran di mana-mana saat anggota badan yang terputus terbang di udara. 4 peserta yang tersisa dicekam teror saat mereka menyaksikan adegan berdarah itu. Mereka tidak lagi berani ragu dan segera menghancurkan token giok mereka meskipun merasa tidak setuju. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa tidak diterima? Mereka memiliki kekuatan yang sebanding dengan Kaisar Surgawi yang diberi gelar, namun, mereka hanya bisa melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka. Namun demikian, ketakutan yang tersisa yang mereka rasakan ketika mereka melihat rekan satu tim mereka dicabik-cabik mengurangi kebencian dan keengganan mereka. Bagaimanapun, jika bisa dengan mudah mereka yang dicabik-cabik. Setelah mereka diangkut keluar dari arena pertempuran, mereka melihat Ling Jueyun berpakaian abu-abu yang berdiri di samping Duan Ling Tian dengan waspada. Saya tidak menyangka teman Duan Ling Tian begitu kuat. Berdasarkan penampilannya sejauh ini, dia setidaknya harus sekuat Dewa Perang Bintang 3. Faktanya, ada kemungkinan besar dia sebanding dengan Dewa Perang Bintang 4. Sampai sekarang, serangan Ling Jueyun bisa dibilang yang paling menakutkan dan kejam di antara semua peserta. Bahkan jika ada orang yang lebih kuat darinya, serangan mereka tidak begitu berdarah dan kejam, dan mereka tidak akan membunuh segera setelah mereka menyerang. Sepertinya dia tidak sedang berkompetisi, sepertinya dia membunuh musuh-musuhnya. Wow, dia sangat kuat. Zhang Tianyu dan Wang Ting, yang berdiri di belakang Ling Jueyun, memiliki pemikiran yang sama. Rasa dingin menjalari punggung mereka saat mereka menyaksikannya membunuh 3 jenius muda, yang kekuatannya mirip dengan mereka, hanya dengan satu gerakan. Ketika mereka mengalihkan pandangan mereka kembali padanya, mata mereka dipenuhi dengan kewaspadaan. Mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya dalam hati, siapa teman Duan Ling Tian? Dia harus sekuat Dewa Perang Bintang 3 setidaknya, jika bukan Dewa Perang Bintang 4. Dewa Perang Bintang 3 biasa tidak akan cocok untuknya sama sekali. Selain Duan Ling Tian, Su Li, dan para peserta dari kuil judul Wind Prop Heaven yang menyadari kekuatan Ling Jueyun, yang lain terkejut dan menjadi waspada terhadap Ling Jueyun. Siapa dia? Kurasa aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Penguasaan hukum kematiannya sempurna, pemahamannya tentang hukum kematian luar biasa, dan dia tegas. Tidak terlalu buruk jika dia hanya Dewa Perang Bintang 3 atau 4. Akan merepotkan jika dia adalah Dewa Perang Bintang 5. Banyak orang mengira Ling Jueyun haus darah dan kejam. Dia bahkan tidak memberi lawannya kesempatan sebelum dia membunuh mereka. Secara alami, dalam kompetisi seperti ini, seseorang hanya bisa membunuh dirinya sendiri. Aturan telah ditetapkan, dan seseorang dapat pergi dengan token giok kapan saja. Jika seseorang bertahan dan menolak untuk menghancurkan token gioknya, tidak ada yang akan merasa kasihan atas kematiannya. Sementara itu, Kaisar Surgawi di Pulau Terapung hanya melirik Ling Jueyun sejenak. Berdasarkan kekuatan yang dia tunjukkan saat ini, dia masih tidak layak mendapat perhatian mereka. Ada juga cukup banyak Kaisar Surgawi yang tidak menyukai kekejaman Ling Jueyun. Saat ini, mereka yang meninggal atau menyerah berjumlah lebih dari 200 orang. Ini berarti masih ada lebih dari 700 peserta di ring. Pertempuran berlanjut di atas ring. Namun, karena kekuatan Ling Jueyun, tidak ada orang lain yang berani menantang Duan Ling Tian dan yang lainnya.
Mereka bertempur dan membunuh di antara mereka sendiri tetapi memperlakukan kelompok Duan Lingtian seolah-olah mereka tidak ada. Pada saat ini, suara daging yang terkoyak terdengar di udara. Kerumunan memiliki orang lain untuk ditakuti ketika mereka menyaksikan seorang pria muda yang mengenakan jubah berlumuran darah membunuh tanpa pandang bulu dengan pedangnya. Pria muda itu bertubuh sedang, dan ekspresinya campuran antara sikap dingin dan tekad. Tatapannya menusuk dan sengit saat dia bertarung. Jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan melihat bahwa jubahnya yang berlumuran darah dulunya berwarna abu-abu gelap. Pemuda itu tak luput dari darah yang berceceran di mana-mana saat membunuh lawan-lawannya. Seolah-olah darah yang mewarnai jubahnya menjadi merah adalah lencana kehormatan.